Bab 354, apakah Anda memiliki kekasih? Ketika dia melihat ke atas, dia memperhatikan matahari keemasan dan bulan perak yang bersinar di atas mereka. Segala sesuatu di sekitarnya adalah bayangan buram. Selain platform ini, dia tidak bisa melihat lebih jauh. Semua 13 tempat di platform bundar dengan cepat ditempati. Selain dia, Wang Donger, Wang Qiwer, Bei Bei, He Kaitu, Xiao Xiao, Jiang Nanan, Su Sanxi, Zhang Lexuan, Ning Tian, Wu Feng, Dai Huabin, dan Zhu Lu ada di sana. Mereka masing-masing berdiri dalam gelembung gas emas dan perak. Huo Yuhao mencoba berteriak, tetapi dia menyadari bahwa suaranya tidak dapat didengar oleh yang lain. Yang lain mengamati sekeliling mereka dengan cermat. Dari bentuk mulut mereka, beberapa tampak berteriak. Namun, tempat ini sunyi senyap. Tenang, aku harus tetap tenang. Ini akhirnya lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Huo Yuhao membuat keputusan. Dia membuka alat jiwa berbentuk manusia dan mengungkapkan dirinya. Ini agar yang lain bisa melihat ekspresinya. Wang Donger menatapnya langsung. Huo Yuhao dengan cepat mengangkat tangannya dan melambai padanya. Wang Donger balas melambai padanya, memberitahunya bahwa dia bisa melihatnya. Setelah berpikir panjang, Huo Yuhao mulai memberi isyarat dengan tangannya. Karena apa yang dia berteriak sebelumnya, gerakan tangannya menarik perhatian semua orang. Gerakannya sederhana. Dia menyuruh mereka melakukan apa yang dia perintahkan. Pada saat ini, platform putaran emas mulai mengeluarkan kabut. Tiba-tiba, sepotong tipis cahaya keemasan melesat keluar dari pusat platform bundar. Dengan cepat membuat putaran di sekitar platform. Bagian belakang sepotong emas berputar dan menunjuk ke platform 13 putaran. Surga dan bumi akan menanyakanmu tentang cintamu, petualangan yang menyentuh hati. Mulailah, sebuah suara berkata dengan tenang. Tidak ada yang tahu apakah itu laki-laki atau perempuan karena terdengar di telinga ke-13 dari mereka. Mereka semua terdiam karena, yang mengejutkan mereka menyadari bahwa yang dapat mereka lihat sekarang hanyalah cahaya emas dan perak. Sepotong cahaya di tengah platform putaran mulai berputar dengan cepat. Itu melewati semua gelembung mereka, menerangi mereka secara berurutan. Setelah itu berlalu, gelembung mereka kembali ke keadaan normal. Tiba-tiba, sepotong emas berhenti. Itu menunjuk ke platform bulat yang lebih kecil. Orang di platform ini adalah Wu Feng. Wu Feng dipilih oleh cahaya keemasan. Dia sedikit terkejut, karena gelembung tempat dia berada mulai menyala. Dia adalah individu yang bangga, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia tampaknya meneriakkan sesuatu. Gelembung di sekelilingnya menghilang. Sebuah kolom cahaya keemasan mulai naik dari bawah kakinya, dan segera, itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam cahaya keemasan, tubuhnya perlahan mulai bangkit. Ketika dia berada 1 meter di atas tanah, itu berhenti. Wu Feng merasakan perubahan dengan sedikit kejutan. Dia menemukan bahwa sementara tidak ada yang salah dengan dirinya, dia tidak bisa bergerak lagi. Pada saat ini, suara tanpa emosi terdengar sekali lagi. Kali ini, hanya dia yang bisa mendengarnya. Apa kamu punya kekasih? Hati Wu Feng bergetar, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Dalam benaknya, yang bisa ia pikirkan hanyalah instruksi Huo Yuhao. Apa kamu punya kekasih? Jika Anda tidak membalas setelah ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati. Petik 2. Ya, saya lakukan, kata Wu Feng keras saat dia menggertakkan giginya. Sementara yang lain memperhatikannya, mereka semua tampak sedikit bingung. Dia bisa melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar suara ini. Siapa kekasihmu? Suara itu bertanya dengan tenang. Ning Tian, jawab Wu Feng tanpa ragu-ragu. Itu dia, kan? Cahaya keemasan di bawahnya menyala dan mendarat di Ning Tian. Seketika, gelembung di sekitar Ning Tian terbuka, dan dia juga mulai melayang di udara. Ning Tian, teriak Wu Feng. Namun, gelembung di sekelilingnya mulai naik, menghalangi suaranya. Namun, gelembungnya sekarang transparan. Berbeda dengan yang lain, dia masih bisa melihat Ning Tian. Apakah kamu punya kekasih? Suara itu bertanya pada Ning Tian. Ning Tian mengerutkan kening dan menatap Wu Feng, yang tampaknya berteriak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, saya tidak. Dia bilang kau kekasihnya, kan? Suara itu bertanya sekali lagi. Ning Tian terkejut, dan kemudian dia menjawab, saya tahu dia menyukai saya. Namun, kami berdua perempuan. Saya tidak bisa menerima cinta homoseksual. Karenanya,
saya hanya memperlakukannya sebagai teman baik. Petik 2. Jika kamu tidak mencintainya, dia akan mati. Apakah Anda akan memilih untuk mencintainya? Suara itu dengan cepat bertanya. Ning Tian berhenti. Pertanyaan ini sulit dijawab. Jika kamu tidak mencintainya, dia akan mati. Apakah Anda akan memilih untuk mencintainya? Jika Anda tidak menjawab setelah yang ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati, ulang suara itu. Ning Tian mengertakkan gigi dan berkata, tidak, cinta tidak bekerja seperti itu. Aku bisa mati untuknya, tetapi aku tidak bisa mencintai seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak menyadari bahwa gelembung di sekitar Wu Feng telah menghilang. Wu Feng mendengar semua yang baru saja dikatakannya. Wajah Wu Feng memucat. Ning Tian sekali lagi diselimuti oleh gelembungnya, dan suaranya dimatikan. Kamu mendengar kata-katanya. Apakah kamu masih mencintainya? Suara misterius dan tenang bertanya pada Wu Feng. Wu Feng menggigit bibir bawahnya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Kamu sangat kejam. Kamu mendengar kata-katanya. Apakah kamu masih mencintainya? Jika Anda tidak membalas setelah yang ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati. Suara tenang itu diulang dengan cara mekanis. Ya, aku tahu. Dia tidak mencintaiku, tetapi ini tidak berarti aku tidak bisa mencintainya. Mengapa cinta ini tidak bisa terjadi satu arah? Teriak Wu Feng dengan marah. Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan mati untukmu, tetapi dia tidak akan mencintaimu. Apakah kamu kesal? Suara tenang bertanya dengan cara yang berusaha menyiksa target sebanyak mungkin. Tidak apa-apa, kau bajingan. Mengutuk Wu Feng. Pak, cahaya emas datang entah dari mana dan memukul Wu Feng dengan keras. Seketika, pakaian di pinggangnya robek terbuka, dan luka berdarah bisa dilihat. Kekuatan jiwanya benar-benar tersegel, jadi dia tidak bisa melepaskan jiwa bela dirinya. Wu Feng tidak bisa membantu tetapi menangis kesakitan. Untuk penghinaan, kamu dihukum dengan satu pukulan cambuk. Jika Anda melakukannya lagi, Anda akan mati. Petik 2. Ya, aku kesal. Apakah itu membuatmu bahagia? Air mata menetes dari wajah Wu Feng. Dia selalu menyukai Ning Tian, tetapi dia tahu bahwa Ning Tian tidak bisa menerima cinta yang tidak konvensional. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkan cintanya pada Huo Yuhao di Sigat Lake. Dia berkata bahwa dia rela mati untukmu. Sekarang, saya punya dua opsi untuk Anda. Anda dapat mencoba dan membuatnya mati untuk Anda, atau Anda bisa mati. Jika dia mau, Anda akan hidup. Jika kamu rela mati, maka dia akan hidup. Di antara kalian berdua, hanya satu dari kalian yang akan hidup. Suara tenang itu tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sudah cukup untuk membuat Wu Feng menggigil. Namun, dia membuat keputusan hampir secara instan. Tanpa ragu, dia berkata, baiklah, aku akan mati. Biarkan dia hidup. Biarkan dia meninggalkan tempat ini dan menjalani hidupnya. Bunuh aku. Ketika dia mengatakan itu, Wu Feng menatap Ning Tian. Air mata mengalir dari wajahnya, tetapi tekadnya tidak pernah goyah. Lampu emas menyala, pisau emas muncul diam-diam di depan Wu Feng. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa itu bisa menggerakkan tangannya sekali lagi. Bunuh dirimu, kata suara tenang seolah itu bukan apa-apa. Wu Feng menarik napas dan berteriak, biarkan Ning Tian pergi. Saat dia berbicara, dia meraih pisau tajam di depannya dan menusuk dadanya dengan itu. Namun, pada saat itu, waktu seakan berhenti. Wu Feng membeku, meskipun ujung pisau sudah ada di dadanya. Tampaknya itu akan menembus dadanya kapan saja. Gelembung di sekitar Ning Tian meledak terbuka, dan suara yang tenang berkata, untuk membiarkanmu hidup, dia rela mengorbankan hidupnya sendiri. Jika aku tidak menghentikannya, dia pasti sudah mati untukmu. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda bersedia mati untuknya. Jika kamu mau, kamu bisa mati, dan dia akan hidup. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saat dia mengatakan itu, pisau emas yang sama muncul di depan Ning Tian. Pisau tajamnya berkilau dingin. Hidup dan mati, ini adalah pertanyaan paling sulit bagi manusia. Ning Tian meraih pisau dan memandang Wu Feng, yang diskors di udara dengan air mata mengalir di wajahnya. Bilahnya hampir di dadanya. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam saat air mata mengalir di wajahnya. Ah Feng, aku tahu kamu menyukaiku, tapi kami berjenis kelamin sama. Saya sudah mengatakannya berulang kali, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Bagi saya,
Anda bersedia menawarkan hidup Anda yang berharga. Aku berhutang budi padamu. Di sini, mungkin hanya satu dari kita yang bisa hidup. Pergi dan jalani hidupmu. Jika kita bertemu lagi di kehidupan kita berikutnya, saya berharap menjadi seorang pria. Lalu, aku akan menikahimu pasti. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Ningtian menutup matanya, mengangkat pisau emas dan menebas tenggorokannya. Dua sinar keemasan menyala bersama. Ningtian tiba-tiba merasakan berat badan menghilang dari tangannya. Di sisi lain, Wu Feng bisa bergerak sekali lagi. Namun, pisau di tangan mereka telah menghilang. Dua suara berbeda terdengar di sebelah telinga mereka. Bingkai mereka diselimuti oleh gelembung sekali lagi. Di sisi Wu Feng, suara itu berkata, cinta itu buta, dan mungkin bertentangan dengan kodrat manusia, membuatnya mustahil. Namun, cinta sejati rela mengorbankan segalanya. Jenis cinta ini menyedihkan. Anda melewati babak pertama, hormat. Petik 2. Di sisi Ningtian, suara itu berkata, cinta itu tidak buta. Untuk persahabatan, Anda rela mengorbankan semua yang Anda miliki. Ini datang dari lubuk hati Anda. Anda melewati babak pertama, ketulusan. Petik 2. Ningtian dan Wu Feng saling memandang, dipisahkan oleh gelembung mereka. Keduanya merasa sedikit bingung. Dalam hati mereka merasakan sensasi aneh, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Tempat ini tidak tampak menakutkan seperti yang mereka pikirkan. Sekarang ada sepasang cincin emas dan perak tambahan di atas gelembung mereka. Layar cahaya emas dan perak naik sekali lagi, menghalangi pandangan mereka. Sepotong cahaya keemasan mulai berputar dengan cepat sekali lagi. Tanda pisah. Ketika cahaya keemasan bersinar dari platform putaran pusat berhenti saat ini, itu berhenti di platform Beibei. Gelembung terbuka, dan Beibei digantung di udara. Suara tenang bertanya kepadanya, apakah Anda punya kekasih? Petik 2. Beibei dapat merasakan bahwa ada cahaya yang berkedip di luar, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia benar-benar mempercayai Huo Yuhao. Ditambah dengan kecerdasannya sendiri, dia tenang dengan cepat. Ya, benar, jawabnya dengan tenang. Siapa dia? Petik 2. Tang Ya, jawab Beibei tanpa ragu-ragu. Dia tidak di sini, kan? Petik 2. Benar, jawab Beibei dengan cepat. Suara tenang itu berhenti sejenak, lalu bertanya, apa satu hal yang paling ingin kamu lakukan untuk kekasihmu? Petik 2. Beibei menjawab, aku ingin membantunya kembali normal, sehingga dia bisa berada di sisiku sekali lagi. Suara tenang bertanya, ketika dia berada di sisimu lagi, apakah kamu pikir dia akan bahagia? Petik 2. Beibei menjawab, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuatnya bahagia. Suara tenang itu berkata, kata-katamu tidak ada artinya. Jika Anda dapat bertukar bagian tubuh Anda untuk membuatnya normal kembali, apakah Anda akan melakukannya? Petik 2. Tentu saja, jawab Beibei dengan tegas. Pisau emas yang tajam muncul di hadapannya, dan suara tenang itu berkata, kalau begitu, kebiri dirimu sendiri. Petik 2. Beibei terdiam. Dia tidak menyangka bahwa suara yang tidak dikenal ini akan membuatnya melakukan hal seperti itu. Apakah kamu yakin dia akan pulih? Beibei tidak bisa tidak bertanya. Apakah kamu punya pilihan? Suara tenang itu menjawab, ketika sebuah gambar muncul di depan Beibei. Itu adalah wajah yang sangat dikenalnya. Tang Ya duduk dengan tenang di tempat tidur. Dia menatap kosong keluar jendela, dan wajahnya sangat pucat. Pola cahaya biru gelap sesekali berkilauan di wajahnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan rela mengorbankan bagian tubuh untuknya. Apakah Anda menyesal sekarang? Anda bisa menyesali pilihan Anda. Anda dapat memilih untuk tidak memotongnya, kata suara itu dengan tenang. Tubuh Beibei bergetar, namun, dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh pedangnya. Aku bersedia mengebiri diriku untuknya, tetapi aku punya satu permintaan, katanya sambil mencengkeram pisau dengan erat. Bicaralah, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkannya dari jauh, maka cobalah yang terbaik untuk menghapus semua ingatannya. Buat dia lupakan aku, buat dia lupakan segalanya tentang aku, oke. Petik 2, aku bisa mempertimbangkan itu, kata suara itu dengan jelas. Terima kasih, jawab Beibei. Matanya memerah saat dia menatap tajam pada Yaya di gambar. Tiba-tiba, dia berteriak, Xiao Ya, aku mencintaimu. Cahaya keemasan berkilauan saat dia menjatuhkan pisau tajam itu.
Tembakan intens terasa menyakitkan melalui dirinya. Bei merasakan semuanya menjadi putih. Kamu rela berkorban demi cinta, dan kamu tidak ingin kekasihmu merasa kesal. Anda melewati babak pertama, ketulusan. Petik 2, layar cahaya naik, dan Bei menatap dengan bingung ketika dia melihat layar cahaya perak emas menghalangi penglihatannya sekali lagi. Dia kembali ke gelembungnya. Dia hanya bisa berteriak, "Aku sudah memotongnya," menyembuhkan Xiaoya. Tidak ada balasan. Selanjutnya, Bei merasa ada sesuatu yang salah. Dia menundukkan kepalanya dan merasakan rasa sakit datang dari kakinya. Tidak ada pisau tajam di sana. Tangan yang memegang pisau tajam itu hanya mengenai kakinya. Tidak heran dia hanya merasakan sakit. Cahaya keemasan mulai berputar sekali lagi. Bei merasa seolah-olah semua energinya telah tersedot keluar darinya. Dia duduk di lantai saat keringat dingin mengaliri tubuhnya. Bagi para pria, ada bagian tubuh tertentu yang lebih penting daripada kehidupan mereka. Dia rela mengorbankannya untuk Xiaoya, tetapi akan lebih baik baginya untuk tidak melakukannya. Bajingan, bagaimana jika aku secara permanen terluka oleh ini? Bei berteriak kesakitan di hatinya. Dia telah kehilangan ketenangan sebelumnya. Tanda pisah, cahaya keemasan terus berputar. Kali ini, itu berhenti agak cepat. Bahkan sebelum itu menyelesaikan rotasi, itu berhenti. Kali ini, targetnya adalah Zhang Lexuan. Gelembung terbuka, dan Zhang Lexuan naik ke udara. Ketika dia melihat perubahan yang terjadi di sekitarnya, Zhang Lexuan bahkan lebih tenang daripada Bei. Dia telah berusaha melepaskan jiwa bela dirinya. Meskipun dia tidak berhasil, dia tidak malas dalam upayanya untuk melakukannya. Bagaimana dia bisa menjadi yang terkuat di halaman dalam tanpa kemauan yang kuat? Sementara penatuamu mengizinkannya memasuki paviliun Dewa Laut sebelum dia meninggal sebagai bentuk kompensasi, itu juga sebagian karena kekuatannya. Apakah kamu punya kekasih? Suara tenang itu berbicara sekali lagi, menyebabkannya bersemangat. Tidak, jawabnya tanpa ragu. Apakah kamu pernah mencintai seseorang sebelumnya? Suara tenang bertanya sekali lagi. Ya, jawab Zhang Lexuan. Dia mengingat kata-kata Huo Yuhao dengan sangat jelas. Siapa dia? Petik 2. Zhang Lexuan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Bei. Petik 2. Dia tidak tahu bahwa pada saat ini, sementara gelembung Bei menghalangi pandangannya, dia bisa mendengar semua yang dikatakan Zhang Lexuan. Saat dia pulih dari pertanyaan sebelumnya, dia mendengar suara Zhang Lexuan. Ini membuatnya hampir melompat dari tanah. Apakah dia pernah mencintaimu? Suara tenang bertanya pada Zhang Lexuan. Tidak, Zhang Lexuan tahu jawaban untuk pertanyaan ini dengan sangat baik. Bagaimana kamu jatuh cinta padanya? Suara tenang bertanya dengan tenang. Zhang Lexuan berhenti, dan dia sedikit tersipu. Namun, ekspresi kesedihan melintas di matanya. Bagaimana kamu jatuh cinta padanya? Jika Anda tidak membalas setelah ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati. Petik 2. Senyum pahit merayap ke wajah Zhang Lexuan. Pertanyaan ini membuka luka terdalam di hatinya. Ketika aku datang ke Akademi Shrek, dia masih muda. Pada saat itu, penatuamu membuat saya bersumpah untuk menjadi istrinya. Saya harus merawatnya, mencintainya, dan menjadi istrinya dalam pernikahan yang diatur. Penatuamu menyelamatkan hidupku. Pada saat itu, saya tidak punya tempat untuk menelepon ke rumah, jadi saya setuju. Penatuamu memperlakukan saya dengan baik dan melatih saya dengan sepenuh hati. Segera, saya menjadi guru jiwa yang paling kuat dari generasi saya. Dia tidak meminta saya, tetapi saya ingat tugas saya di hati. Saya adalah tunangan Bei, istrinya dalam pernikahan yang diatur. Aku melihatnya tumbuh hari demi hari. Pada awalnya, saya mencoba memainkan peran sebaik mungkin. Saya menemaninya setiap hari, melindunginya, dan berusaha memenuhi semua keinginannya. Ini karena saya sudah membuat persiapan mental untuk menikah dengannya ketika dia tumbuh dewasa dan menjadi istrinya. Sejak itu, dalam hati saya, dia sudah menjadi suami kecil saya. Namun, dia tidak pernah memperlakukan saya seperti itu sebagai balasannya. Selama itu, dia hanya memperlakukan saya sebagai saudara perempuannya, dia selalu memanggil saya saudara perempuan. Saat itu, kami masih muda, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Seiring Bei bertambah tua, tubuhnya mulai matang. Dia akhirnya melampaui saya dalam ketinggian. Pada saat itu, saya akhirnya menyadari bahwa calon tunangan saya telah menjadi seorang pria.
Dia sangat tampan, sudut mulutnya berseri-seri seperti matahari, dan dia tersenyum dengan cara yang sangat tampan. Semua yang dia lakukan menarik saya. Saya merasa bahwa janji yang saya buat bukan tugas lagi. Sesuatu menggugah hatiku. Petik 2. Mungkin dia menyimpan kata-kata ini terlalu lama di dalam dirinya, tetapi di dunia misterius yang tidak diketahui ini di mana bahkan Penatua Xuan tidak bisa melawan, Zhang Lexuan mulai berbicara dengan bebas. Dia menunjukkan jiwanya, dan pada saat itu, senyum tipis merayap di wajahnya saat dia memanjakan ingatannya. Bei mendengar semuanya dari gelembungnya. Dia mengalami semua yang dikatakan Zhang Lexuan. Dia merasa telah kembali ke masa hidupnya. Seorang kakak perempuan yang cantik yang selalu berada di sebelahnya. Seorang kakak perempuan yang akan melindunginya dan memenuhi permintaannya. Ketika dia masih muda, dia sangat cinta, sangat bergantung padanya. Kemudian, dia berusia 12 tahun, dan akhirnya masuk akademi untuk belajar. Pada saat itu, saya adalah seorang murid dari halaman dalam. Ketika kultivasi saya menjadi lebih intens, ditambah dengan pemisahan saya dari halaman luar, kami tidak punya pilihan selain memisahkan. Pada saat itu, saya berpikir, saya harus terus berkultivasi dan menjadi lebih kuat sehingga saya dapat melindunginya dengan lebih baik di masa depan, dan menjaganya saat dia tumbuh dewasa. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa ketika dia muncul di hadapanku lagi, dia berada di sebelah seorang gadis kecil, seorang gadis cantik di sekitar usianya. Dia sangat cantik, dan dia memperlakukannya dengan sangat baik. Saya tahu bahwa dia memandangnya secara berbeda dari bagaimana dia memandang saya. Pada saat itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya kehilangan tunangan saya. Saya pergi mencari Penatuamu untuk melaporkan ini kepadanya dan mencari nasihatnya. Dia berpikir lama, dan kemudian memberitahuku bahwa keputusannya saat itu terlalu egois. Dia seharusnya tidak membiarkan saya membuat janji itu. Bagaimanapun, saya jauh lebih tua dari Bei. Meskipun Tuan Jiwa tidak menua secara normal, masih ada kesenjangan generasi antara dia dan aku. Penatuamu mengatakan bahwa sejak saat itu, saya telah mendapatkan kembali kebebasan saya. Lagi pula, Bei tidak tahu tentang ini, dan aku bisa memilih masa depanku sejak saat itu. Ketika saya meninggalkan kamar Penatuamu, saya merasa seolah-olah telah kehilangan jiwa saya. 10 tahun perawatan dan 10 tahun komitmen. Pada akhirnya, itu bukan janji yang harus saya pertahankan. Namun, saya menyadari bahwa anak lelaki muda yang selalu tersenyum ini sudah terpatri dalam benak saya. Aku berusaha melupakannya secepat mungkin. Saya mencoba dengan sangat intens. Setiap hari, saya berlatih sekuat tenaga. Saya berharap mati rasa dengan kultivasi saya. Namun, setelah saya mengakhiri kultivasi pintu tertutup saya bertemu dengan nasibnya sekali lagi. Pada saat itu, saya menyadari bahwa tidak mungkin saya bisa melupakannya. Aku benar-benar jatuh cinta pada pria yang hampir 10 tahun lebih muda dariku. Petik 2. Saya menemukan Penatuamu dan saya mengatakan kepadanya bahwa terlepas dari keputusan apa yang dia dan Bei ambil, saya akan memenuhi janji saya. Saya akan menjadi tunangannya, dan saya tidak akan mengkhianati janji saya. Ketika saya mengucapkan kata-kata ini, saya sangat tegas. Namun, hanya aku yang tahu bahwa aku tidak terikat oleh janji berumur 1 dekade ini. Sebaliknya, saya terikat oleh emosi di hati saya yang telah tumbuh selama 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun, saya menyaksikan seorang anak laki-laki menjadi laki-laki. Dalam hati saya, tidak ada pria lain selain dia. Petik 2. Zhang Lexuan tersedak oleh kata-katanya. Dia akhirnya melepaskan semua emosi yang telah dia tekan di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia melihat Bei dan Tang Ya bersama, hatinya akan sakit. Yang lebih menyakitkan baginya adalah hilangnya Tang Ya. Sejak itu, Bei telah berubah. Namun, itu hanya karena dia mengenalnya dengan sangat baik sehingga dia merasa sangat kuat. Zhang Lexuan tidak pernah memperjuangkan hatinya. Lagi pula, dia sudah lebih tua dari Bei hampir 10 tahun, dan usia Tang Ya dan Bei semakin dekat. Bagaimana dia bisa bertahan? Karena itu, Zhang Lexuan memilih untuk tetap diam. Dia memperhatikannya dengan tenang. Pada awalnya, dia tidak mau melepaskan cintanya begitu saja. Namun, seiring waktu, dia diam-diam menyerah. Terkadang, dia akan mengungkapkan sedikit emosinya kepada Bei. Namun,
dia tidak pernah benar-benar memintanya untuk sesuatu. Alih-alih, dia menyimpan emosi ini untuk dirinya sendiri jauh di dalam hatinya. Janjinya seperti pulau perlindungan baginya. Dia luar biasa, dan telah menarik banyak pria di Akademi Shrek. Namun, dia menolak mereka semua karena cinta sejati yang satu ini. Saat Bebe mendengarkan kata-kata Zhang Lexuan, hatinya sakit sekali. Dalam benaknya, dia mulai mengingat semua yang telah dilakukannya dengan Zhang Lexuan ketika mereka masih muda. Tanda pisah. Sister Lexuan, bisakah saya makan buah-buahan di pohon itu? Pilih satu untukku. Petik 2. Baik, Sister Lexuan, kamu sangat cantik. Menikahlah denganku saat aku dewasa, oke. Petik 2. Baik, Sister Lexuan, saya lelah. Aku akan membawamu. Sister Lexuan, aku lapar. Aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Sister Lexuan, tanda pisah. Air mata mengalir di wajah Bebe. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa Zhang Lexuan telah berkorban untuk hubungan mereka. Selama bertahun-tahun, dia telah menyembunyikan emosinya yang paling sejati di lubuk hatinya. Tidak heran dia merasa dirinya semakin jauh dari Sister Lexuan setelah dia bertemu Tangya. Sister Lexuan, bagaimana saya dapat menghadapi Anda? Pada saat ini, Bebe mendengar suara yang menakutkan. Karena kamu sangat mencintainya, dan dia tidak mencintaimu, apakah kamu masih rela mengorbankan diri untuknya? Suara tenang bertanya sekali lagi. Nada suaranya dingin. Zhang Lexuan terdiam beberapa saat. Dia mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, lalu berkata dengan tekad, aku. Apakah kamu rela mati untuknya? Petik 2. Saya mengatakan bahwa saya bersedia, kata Zhang Lexuan dengan tenang dan tanpa emosi. Pada saat ini, Bebe, yang mendengar suara ini juga, merasa seolah seseorang telah membanting palu ke dadanya. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar. Dia duduk lurus di lantai, dan bibirnya bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu gadis bodoh, tetapi emosi Anda benar, dan cinta Anda tidak mementingkan diri sendiri. Anda melewati putaran ketulusan. Pengorbanan tanpa pamrihmu akan dihargai. Anda dengan ini dikecualikan dari putaran kedua, kata suara tenang dengan sedikit lebih banyak emosi. Zhang Lexuan tertegun. Kemudian, dia menyaksikan layar cahaya naik di depannya sekali lagi. Namun, bagaimana dia bisa tetap tenang? Tanda pisah. Cahaya keemasan melintas sekali lagi, dan melingkari mereka lagi. Cahaya emas yang hangat bersinar di mana-mana. Tampaknya di kedalaman danau lembah pertanyaan cinta Yin Yang, kebekuan dan kebencian dihangatkan oleh berbagai bentuk cinta tanpa pamrih yang ditemui. Cahaya keemasan sekarang dilingkari untuk periode waktu yang lebih lama. Ketika berhenti sekali lagi, itu berhenti di Dai Huabin. Dia melayang, dan cahaya keemasan terang melintas. Dai Huabin menjadi tegang. Seperti semua orang yang dipilih oleh cahaya keemasan, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, sebagai salah satu penguasa jiwa teratas dari generasi muda, dia bukan orang bodoh. Sementara dia membenci Huo Yuhao, dia mengenali kemampuannya. Ketika Huo Yuhao meneriakkan kata-kata itu, dia mendengar semuanya. Tidak ada yang akan mengabaikan saran yang menyelamatkan jiwa karena kebencian. Apakah kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya. Ya, aku tahu. Dai Huabin menjawab tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, kata-kata Huo Yuhao terdengar berulang kali di kepalanya. Bicaralah yang sebenarnya selalu, apapun yang Anda tanyakan. Siapa kekasihmu? Petik 2. Zulu, jawab Dai Huabin. Namun, dia tidak tahu bahwa saat dia mengatakan itu, Zulu sudah bisa mendengar suaranya. Apakah dia yang paling kamu cintai? Petik 2. Dai Huabin berhenti sejenak. Dia ragu-ragu. Apakah dia yang paling kamu cintai? Jika Anda tidak membalas setelah yang ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati, suara tenang itu berkata dengan dingin. Tidak, kata Dai Huabin. Ketika dia mengatakan itu, suaranya kaku. Ketika Zulu, yang disegel dalam cahaya keemasannya sendiri, mendengar jawabannya, seluruh tubuhnya menegang. Ekspresi tak percaya melintas di wajahnya, dan tubuh mungilnya bergetar. Dia ingin berjuang, bertarung, tetapi di sini, bahkan Penatua Xuan tidak berdaya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Lalu siapa yang kamu cintai? Suara tenang itu bertanya. Dai Huabin tampak siap saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Qiwer. Pada saat itu,
Wang Qiwer juga bisa mendengarnya. Karena kamu sudah memiliki kekasih, bagaimana kamu bisa mencintai orang lain? Bagaimana Anda bisa menghadapinya? Suara itu tanpa ampun. Mata Dai Huabin menjadi gelap, dan dia berkata, itu benar, aku tidak bisa menghadapinya, tetapi aku memang mencintainya. Namun, dalam hati saya pikir saya lebih mencintai Wang Qiwer. Petik 2. Suara tenang itu bertanya, aku akan memberimu pilihan. Di antara keduanya, Anda dapat memilih satu untuk mati. Jika Anda melakukannya, dia akan hidup. Siapa yang kamu pilih? Pertanyaan ini sangat memengaruhi Dai Huabin. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Di kepalanya, pertanyaan yang sama terus berulang. Dia tidak pernah terlalu memikirkannya, tetapi dia juga tidak pernah berharap untuk menghadapi masalah seperti itu hari ini. Pada saat ini, otaknya berlari liar. Kali ini, suara itu tidak mendorongnya. Dia ingin dia memikirkan hal ini. Setelah beberapa lama, Dai Huabin akhirnya berkata dengan susah payah, saya tahu. Jika saya harus memilih satu orang untuk mati, saya akan memilih Zulu. Petik 2. Suara tenang itu tenang. Zulu, tapi kamu tidak mencintainya. Petik 2. Dai Huabin menjawab, ya, tapi dia yang paling mencintaiku di dunia ini. Dia selalu di sisiku, dan dia mengorbankan dirinya untukku dalam banyak hal. Saya tidak bisa menghadapinya karena saya tertarik pada wanita lain. Namun, saya jelas bahwa Wang Qiwer tidak mencintaiku, dan tidak ada kemungkinan terjadi sesuatu dengannya. Yang bisa saya lakukan adalah mencintainya dengan tenang. Namun, jika saya memilih seseorang untuk menjadi istri saya akan memilih Zulu. Pada saat yang sama, saya akan menggunakan hidup saya untuk melindunginya. Jika saya mati dan dia hidup, saya tidak akan menyesal. Petik 2. Suara tenang itu tampak hilang ketika berkata, pemikiranmu aneh, dan pandanganmu tentang cinta sulit untuk dipahami, tetapi hatimu benar. Anda melewati babak pertama, ketulusan. Petik 2. Ketika Dai Huabin mendarat kembali di tanah, wajahnya memiliki ekspresi yang mengerikan. Dia telah ditanya pertanyaan paling menyakitkan dalam hidupnya, dan mengalami gejolak emosi yang hebat. Cahaya keemasan menyala sekali lagi, dan mendarat di Zulu. Ketika itu menghilang, tubuh kecil Zulu mulai naik. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi air mata. Ketika dia mendengar bahwa Dai Huabin paling tidak mencintainya, hatinya dipenuhi keputusasaan. Seluruh dunia menjadi abu-abu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Dai Huabin bersedia mati untuknya setelah dia mengatakan semua hal itu, emosinya menjadi sangat rumit. Namun, dia tidak putus asa lagi. Paling tidak, pria yang dicintainya masih menyukainya. Apakah kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya. Aku, lakukan, jawab Zulu, tersedak oleh kata-katanya. Pada saat itu, Dai Huabin, yang masih dalam penderitaan emosional, mendengar suaranya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menyadari bahwa dia telah mendengar segalanya. Kemungkinan Wang Qiwer mendengarnya juga. Perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya, seperti dia telah kehilangan jiwanya. Seluruh tubuhnya lemas. Jika bukan karena kekuatan misterius yang mendukungnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Siapa dia? Petik 2. Dai Huabin, jawab Zulu, menggertakkan giginya. Lalu, kamu mendengar semua yang baru saja dia katakan. Apa yang kamu pikirkan? Suara tenang itu sepertinya menanyakan pertanyaan yang akan menyebabkan rasa sakit paling parah. Dia benar-benar bodoh. Zulu berteriak. Setelah itu, dia mulai menangis. Apakah kamu masih mencintainya? Suara tenang melanjutkan pertanyaannya. Dai Huabin membuka matanya dan mengangkat telinga untuk mendengarkan. Dia tiba-tiba takut dengan jawaban yang akan dia dapatkan. Namun, dia tidak bisa tidak mendengarkan. Ya, Zulu tidak ragu-ragu. Meskipun dia memalingkan matanya, dia menjawab pertanyaan itu tanpa ragu sedikitpun. Dia tidak mencintaimu, dan kamu menyebutnya sepotong kotoran, jadi mengapa kamu masih mencintainya? Suara tenang itu tidak punya niat untuk menyelamatkannya. Bab 355, Ketulusan yang tak tertandingi. Zulu menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. Apakah saya perlu alasan untuk mencintai? Saya mencintainya, atau setidaknya saya lakukan sekarang. Bahkan jika dia tidak menginginkanku, bahkan jika dia meninggalkanku, akankah cinta ini lenyap? Apa jenis pertanyaan menyebalkan yang Anda tanyakan? Pergi ke neraka. Hukuman yang menimpa Wu Feng muncul sekali lagi.
Sebuah cahaya menyala, dan Zulu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. Dai Huabin berjuang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Rasa sakit ini begitu besar sehingga bayangan gadis dengan rambut biru muda di benaknya tampak agak redup. Hanya di saat-saat sulit kita akan menyadari siapa yang benar-benar peduli pada kita. Saat ini, ia dapat melihat siapa yang benar-benar dicintainya. Dalam benaknya, dia berteriak dengan hiruk-pikuk, "Jangan sakiti dia, pukul aku saja. Cinta murni ini mengungkapkan kebenaran perasaanmu. Sementara Anda menghina saya akan mengampuni Anda karena kebenaran perasaan Anda." Anda melewati babak pertama, hormat. Petik 2, cahaya memudar, dan Zulu dikembalikan ke gelembungnya. Namun, butuh waktu lama baginya untuk menenangkan emosinya. Tanda pisah, sepotong cahaya yang berputar muncul sekali lagi. Kali ini, ia berhenti sebelum menyelesaikan revolusi penuh. Targetnya adalah Wang Qiwer. Cahaya di sekelilingnya cerah, dan Wang Qiwer naik ke udara. Ekspresinya sedingin es. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Dai Huabin dan Zulu. Namun, dia tidak terpengaruh. Dia hanya tidak bisa memahami sifat tempat ini. "Apakah kamu punya kekasih?" Pertanyaan yang sama ditanyakan sekali lagi. "Tidak," kata Wang Qiwer dingin. "Apakah kamu pernah mencintai seseorang sebelumnya?" Suara tenang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. "Ya," jawab Wang Qiwer dingin. "Siapa dia?" Petik 2, Huo Yuhao, jawab Wang Qiwer. Dia tidak perlu menyembunyikan perasaannya. Pada saat ini, Huo Yuhao langsung bisa mendengar suaranya. "Qiwer," Huo Yuhao berpikir dalam hatinya, saat pertukaran antara Wang Qiwer dan suara tenang terdengar di sebelah telinganya. Ketika dia mengatakan bahwa dia mencintainya, Huo Yuhao tidak bisa menahan senyum pahit karena kecewa. "Qiwer, Qiwer, lihat aku, bagaimana bisa kau? Apakah dia mencintaimu?" Suara tenang itu berlanjut. Wang Qiwer berkata, "Tidak. Dan kamu masih mencintainya?" Petik 2, "Ya," jawab Wang Qiwer. Dia menjawab pertanyaan itu dengan malas, dan jawabannya sebagian besar terdiri dari satu kata. "Baru saja, Dai Huabin mengatakan bahwa dia mencintaimu. Pikiran apa yang Anda miliki?" Petik 2, "Tidak ada. Jika kamu diberi pilihan sekali lagi, apakah kamu masih memilih Huo Yuhao?" Suara tenang itu bertanya. "Ya," jawab Wang Qiwer. Suaranya mulai goyah. "Kenapa?" Petik 2, Wang Qiwer menghirup dan berkata, "Sementara aku benci bagaimana dia tidak membalas perasaanku, aku suka perasaan jatuh cinta padanya. Cinta telah membuatku berbeda." Petik 2, "Jika dia menghadapi bahaya fana suatu hari, akankah kamu mengorbankan hidupmu untuknya?" Petik 2, Wang Qiwer menjawab dengan tenang, "Saya sudah mencoba, dan karenanya saya dapat memberitahu Anda dengan yakin bahwa saya akan melakukannya." Huo Yuhao mendengarkan dengan tenang. Dia tidak terkejut dengan tanggapan Wang Qiwer sampai saat-saat terakhir. Dia sudah mencoba. Apa yang dia coba? Dia mencoba mati untukku. Kapan? Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Pada saat ini, kejutan yang dirasakan Huo Yuhao sulit dibayangkan. Dia tampak lumpuh. "Apakah kamu mau mati sekarang sehingga dia bisa hidup?" Suara tenang tidak menyerah. Wang Qiwer tampak mengejek suara itu ketika dia berkata bahwa jawabannya sangat cepat dan sangat tegas. Namun, ketiga kata ini mampu membuat Huo Yuhao terengah-engah. "Qiwer, dia." Waktu tampaknya berhenti untuk waktu yang lama. Kemudian suara itu terdengar sekali lagi. "Aku tidak suka nadamu, tapi aku menghargai sifat tabahmu. Anda melewati babak pertama, ketulusan." Petik 2, Wang Qiwer turun, dan disegel sekali lagi. Tanda pisah. Sepotong emas cahaya berputar sekali lagi dan langsung, itu mendarat di Huo Yuhao. Cahaya menyala, dan dia naik ke udara. Dia akhirnya bisa melihat dunia luar. Namun, ini tidak memberinya penghiburan atau kepastian. Dia masih sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Wang Qiwer barusan. "Apakah kamu punya kekasih?" Suara tenang bertanya dengan dingin. "Ya," jawab Huo Yuhao langsung. "Siapa dia?" Petik 2, Wang Donger, kata Huo Yuhao saat dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Seketika, Wang Donger bisa mendengar suaranya. Meskipun dia sudah tahu jawabannya, Wang Donger merasakan hatinya meleleh ketika Huo Yuhao mengatakan bahwa dia mencintainya. "Apakah dia yang paling kamu cintai?" Suara tenang ditekan. "Ya," jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Baru saja,
Wang Qiwer berkata bahwa dia mencintaimu. Anda seharusnya sudah mendengarnya. Apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Aku, Huo Yuhao menghilang dengan senyum pahit di wajahnya. Aku tidak tahu. Qiwer adalah gadis yang baik. Jika saya belum bertemu Donger, saya mungkin jatuh cinta padanya. Namun, hatiku sepenuhnya dipenuhi dengan Donger sekarang. Petik 2. Jadi kamu tidak meninggalkan ruang di hatimu untuk Wang Qiwer. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak pernah menganggapnya sebagai pilihan? Suara tenang itu bertanya ketika nadanya berubah keras. Huo Yuhao tertegun. Aku akui, aku memang mempertimbangkannya sebelumnya, karena dia sangat mirip Wang Donger. Namun, alasan saya mempertimbangkannya saat itu adalah karena saya mencintai Donger. Karena itu, saya hanya bisa meminta maaf kepada Qiwer. Petik 2. Sementara Wang Qiwer mengerti tekad Huo Yuhao, dia masih merasakan hatinya menjadi sedingin es ketika dia mendengarnya mengucapkan kata-kata itu. Jika Anda bisa memulai dari awal lagi, dengan Wang Qiwer dan Wang Donger muncul di depan Anda pada saat yang sama, siapa yang akan Anda cintai? Suara itu bertanya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Huo Yuhao berhenti dan berkata, saya tidak tahu, karena tidak ada kemungkinan itu terjadi. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil, jelas suara itu. Kemudian, ia bertanya, karena kamu sangat mencintai Wang Donger, maukah kamu mati untuknya? Petik 2. Tentu saja saya akan. Saya sudah mencoba sebelumnya. Saya cukup berani. Dalam hati saya, Donger selalu lebih penting daripada hidup saya sendiri, jawab Huo Yuhao secara emosional. Kehidupan cinta yang rumit, tetapi kamu masih bisa tetap jujur pada dirimu sendiri dalam menghadapi godaan. Anda melewati babak pertama, ketulusan. Petik 2. Lampu emas memudar, dan Huo Yuhao ditempatkan kembali di tempat aslinya. Tanda pisah. Sliver emas mulai bergerak sekali lagi, sampai berhenti di Wang Donger, yang tidak jauh dari Huo Yuhao. Lampu menyala, dan Donger naik ke udara. Apakah kamu punya kekasih? Petik 2. Ya, jawab Donger dengan sedikit senyum. Dia tiba-tiba berpikir bahwa tempat ini agak layak. Setidaknya bagi Huo Yuhao dan dia, itu adalah tempat yang agak bebas stres. Katakan saja yang sebenarnya, karena ini adalah Yin Yang Love Quarrying Valley. Biarkan ia bertanya padaku. Siapa dia? Petik 2. Huo Yuhao. Apakah dia yang paling kamu cintai? Petik 2. Iya nih. Kamu seharusnya sudah mendengar pertukaran tadi. Orang lain mengatakan bahwa dia sangat mencintainya dan bersedia mati untuknya. Orang itu adalah Wang Qiwer. Apakah Anda tahu bahwa? Petik 2. Aku tahu, jawab Wang Donger tanpa ragu-ragu. Jadi, apa yang kau pikirkan? Suara itu bertanya. Wang Donger berkata, saya tidak punya pemikiran tentang itu. Bahkan, saya pernah mencoba mencocokkan membuat keduanya. Petik 2. Kenapa? Suara tenang itu bukan satu-satunya yang ingin tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Huo Yuhao, yang baru saja menenangkan diri, ingin tahu juga. Wang Donger berkata, Qiwer pantas menerimanya. Cinta tidak dapat dibagikan, dan tentu saja, saya tidak ingin membaginya. Namun, sejak saya mulai berinteraksi dengan Qiwer, saya bisa merasakan cintanya pada Huo Yuhao. Sementara saya menginginkannya untuk diri saya sendiri, saya tidak tahan melihatnya begitu kesakitan. Petik 2. Apakah kamu tidak takut kompetisi? Suara itu bertanya dengan nada mendesak. Wang Qiwer berkata, tidak, saya tidak takut. Saya percaya bahwa cinta Huo Yuhao untuk saya tidak akan berubah. Sebenarnya, dia dan Qiwer menolak lamaran saya. Qiwer mengatakan bahwa dia tidak mau mengambil hadiah ini, dan Yuhao mengatakan bahwa hatinya hanya memiliki saya di dalamnya. Ketika dia mengatakan bagian terakhir, suaranya bertingkat dengan bangga. Kemudian, dia menambahkan, jika Anda ingin bertanya apakah saya bersedia mati untuk Huo Yuhao, saya akan mengatakan ya. Namun, kadang-kadang, mereka yang hidup mengalami hal yang lebih buruk daripada mereka yang mati. Jika aku mati, dia akan hancur. Aku rela mati untuknya, tapi aku tidak ingin melihatnya begitu kesakitan. Jika kita bisa menjadi tua dan mati bersama, aku rela membiarkan dia mati dulu. Lalu, aku bisa bersamanya sampai saat terakhir hidupnya. Dia bisa meninggalkan dunianya di bawah asuhan saya, dan kemudian saya akan mengikutinya. Saya bersedia menghadapi kematian dingin yang tak terhindarkan sendirian, tetapi saya tidak ingin dia melakukannya. Petik 2.
Suara tenang itu menghela nafas dan berkata, kamu sudah merencanakan semuanya. Petik 2. Apakah Anda punya pertanyaan lagi? Wang Donger bertanya sambil tersenyum. Kamu sudah menjawab semuanya, jadi apa yang tersisa untuk aku tanyakan? Anda melewati babak pertama. Petik 2. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi ketika Huo Yuhao, Wang Donger, dan Wang Qiwer mendengar suara yang tenang ini, mereka semua menyadari bahwa itu terdengar menyesal. Huo Yuhao tersentuh luar biasa. Donger, istriku tercinta. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan seandainya Anda dan Qiwer muncul di depan saya bersama, saya tahu bahwa saya masih akan memilih Anda untuk menjadi istri saya di kehidupan kita selanjutnya. Aku ingin bersamamu sepanjang hidup kami. Saya tidak pernah ingin terpisah dari Anda. Tanda pisah. Sepotong emas berputar, dan kali ini, itu tidak berhenti secara instan. Tampaknya telah dipengaruhi oleh Huo Yuhao, Wang Qiwer, dan Wang Donger. Kali ini, ia berputar sangat lama. Setelah waktu yang lama, cahaya keemasan akhirnya berhenti. Kali ini, ia berhenti pada Xiao Xiao. Xiao Xiao naik ke udara. Apakah kamu punya kekasih? Itu pertanyaan yang sama lagi. Ya, jawab Xiao Xiao, memerah. Siapa dia? Petik 2. Dia Kaitu, jawab Xiao Xiao dengan suara rendah. Di antara semua orang di sini, dia adalah yang paling pemalu. Apakah dia yang paling kamu cintai? Petik 2. Ya, jawab Xiao Xiao lembut. Jika hanya satu dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, apakah itu kamu, atau dia? Suara tenang bertanya dengan dingin. Xiao Xiao tertegun. Bisakah kita berdua tidak mati? Saya masih muda, saya belum menikah dengan siapapun, wah. Dia menangis. Dia Kaitu bisa mendengarnya sekarang. Ketika dia mendengarnya menangis, ekspresi aneh melintasi wajahnya. Salah satu dari kalian harus mati. Baik Anda atau dia, jawab aku. Jika Anda tidak menjawab saya, Anda berdua akan mati. Anda berhak memilih. Jika Anda membiarkannya mati, Anda bisa hidup, kata suara itu dengan tenang. Xiao Xiao tersedak, dan wajah mungilnya memutih. Baginya, teror kematian bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah. Suara itu tampak senang akhirnya menemukan seseorang yang takut mati. Itu tidak mendorongnya. Kalau begitu, aku akan mati. Tapi setelah aku mati, bisakah kamu membiarkan Kaitu memberitahu ayah dan ibuku, dan kemudian membuatnya merawat mereka untukku? Meskipun dia mungkin jelek, dia orang yang baik. Saya pikir orang tua saya akan menyukainya. Petik 2. Itu sulit, tetapi Xiao Xiao masih membuat keputusan. Kita hanya bisa hidup sekali. Apakah Anda benar-benar akan memilih kematian? Suara tenang bertanya sekali lagi. Xiao Xiao berkata, aku tidak ingin mati. Namun, aku tidak ingin Kaitu mati. Jika saya melihat dia mati, saya mungkin lebih takut. Saya lebih baik mati sendiri. Bukankah dikatakan bahwa begitu Anda mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi? Bisakah Anda membiarkan saya mengalami kematian cepat? Saya takut sakit. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kamu melewati babak pertama. Suara itu tidak ingin berbicara dengan Xiao Xiao lagi. Cahaya memudar, dan Xiao Xiao jatuh kembali ke bawah dan diselimuti oleh gelembung cahayanya. Tanda pisah. Slaver itu melintas, dan Kaitu segera naik ke udara. Apakah kamu punya kekasih? Petik 1. Petik 2. Iya nih. Siapa dia? Petik 2. Xiao Xiao, Kaitu menjawab dengan tegas. Apakah dia yang paling kamu cintai? Petik 2. Iya nih. Di antara kalian berdua, jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, siapa yang kamu inginkan? Pertanyaannya sangat mirip. Namun, untuk semua orang, itu adalah masalah hidup dan mati. Pada titik ini, orang harus tahu bahwa Kaitu tidak tahu bahwa Xiao Xiao telah melewati dia. Dia hanya mendengarnya mengatakan bahwa dia bersedia mati untuknya, dan bahwa dia ingin dia merawat keluarganya. Pada saat ini, Xiao Xiao mendengarkan dengan seksama. Dia memiliki keyakinan mutlak pada cinta Kaitu untuknya. Karena mereka telah bersama, dia telah melindunginya dan merawatnya seolah-olah dia adalah bunga kecil di rumah kaca. Cintanya yang dalam pada wanita itu telah membuatnya melupakan ketidakpuasan awalnya akan penampilannya. Aku akan memilih untuk hidup, jawab Kaitu setelah diam lama. Saat dia mengatakan itu, mata Xiao Xiao terbuka lebar karena terkejut. Seketika, matanya yang indah mulai berair.
Aku sangat takut mati, tapi aku masih memilih mati untukmu. Keitu, yang biasanya sangat jujur, dan yang sangat mencintaiku, sebenarnya. Keitu, kamu, kenapa? Suara tenang itu bertanya. Keitu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku belum membalas kematian keluarga saya, dan karenanya, saya tidak bisa mati. Jadi, saya memilih untuk hidup. Tetapi jika Xiao Xiao mati, saya sudah mati. Hati saya akan mati. Saya mengebiri diri saya untuk menjaga kemurnian saya untuknya. Setelah saya membalas kematian keluarga saya akan bergabung dengannya dalam kematian. Jika ada kehidupan berikutnya, aku ingin menjadi peliharaannya sehingga aku bisa melindunginya dengan tenang. Jika benar-benar ada kehidupan selanjutnya, saya tidak akan menuntut cintanya, tetapi saya akan memperbaiki kesalahan saya dalam hidup ini dengan cinta dari banyak kehidupan. Namun, aku harus membalas dendam. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana tangan ayahku menjadi lemas tepat sebelum dia meninggal, atau tatapan merah, sedih di mata ibuku. Kematian, bagi saya, adalah bentuk pembebasan. Namun, saya tidak dapat memiliki rilis ini sekarang. Saya hidup untuk membalas dendam. Mencintai Xiao Xiao seperti barang mewah bagiku. Aku tidak tahu siapa kamu atau mengapa kamu membawa kami ke sini, tetapi jika memungkinkan, bisakah kamu membiarkan Xiao Xiao dan aku hidup? Bahkan jika kamu memaksaku untuk menyerahkan cintaku padanya, bahkan jika kamu membuatnya melupakan aku akan bersedia. Selanjutnya, saya bersedia menjadi budak untuknya di kehidupan saya berikutnya. Aku bahkan tidak keberatan bereinkarnasi sebagai binatang sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang menakjubkan. Tolong, saya mohon. Petik 2. Bibir Keitu mengerucut rapat. Bahkan suaranya berbeda dari biasanya. Dia berbicara dengan suara yang magnetis dan memikat. Mata Xiao Xiao berair. Akhirnya, air mata besar dan gemuk mengalir di wajahnya. Pada saat ini, tidak ada kedinginan atau keputusasaan di matanya, hanya emosi yang intens dan memanas. Tubuh Keitu kaku. Dia tidak tahu apakah Xiao Xiao bisa mendengar suaranya. Dia juga tidak tahu apakah Xiao Xiao akan memaafkannya. Namun, dia mengatakan yang sebenarnya, tanpa menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Ketulusan dan kebenaran, cinta pada level tertinggi dan paling bersemangat. Anda melewati putaran pertama, ketulusan, dan Anda dibebaskan dari putaran kedua. Xiao Xiao juga dibebaskan dari ronde kedua. Petik 2. Keitu diturunkan dengan lembut dan kembali ke tempat asalnya. Pada saat ini, air mata panas mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah peduli tentang pembebasan itu. Dia hanya takut bahwa Xiao Xiao tercinta, akan meninggalkannya. Pada saat ini, di antara semua orang yang berdiri di sekitar roda misterius ini, 11 dari mereka sudah dipilih. Berkat pengingat Huo Yuhao, tidak ada dari mereka yang dihukum berat. Hanya Wu Feng dan Zulu yang dicambuk karena mereka tidak sopan, tetapi tidak parah. Hanya 2 orang yang tersisa, Su Sanxi dan Jiang Nanan. Tanda pisah, sepotong emas berputar, dan berhenti pada Jiang Nanan. Lampu menyala, dan dia naik ke udara. Karena dia adalah salah satu yang terakhir dipilih, dia tidak terlihat sehat. Dia sudah lama terjebak, dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kesepian ini menakutkan, setidaknya ada cahaya. Cahaya keemasan yang redup membuat segalanya kurang menakutkan. Apakah kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya. Jiang Nanan melompat, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Ya, aku tahu. Siapa? Petik 2. Su Sanxi. Apakah dia yang paling kamu cintai? Petik 2. Iya nih. Di antara kalian berdua, jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, siapa yang kamu inginkan? Petik 2. Jiang Nanan menerima pertanyaan yang sama. Wajahnya yang sangat cantik memucat. Namun, berkat pengingat Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbohong. Namun, dia tidak tahu apakah Su Sanxi bisa mendengar suaranya. Saya harap saya bisa hidup, kata Jiang Nanan dengan banyak kesulitan. Alasannya, petik 2, aku ingin merawat ibuku. Jika aku mati, tidak akan ada yang merawat ibuku. Jika tidak ada yang merawatnya, dia akan mati. Saya dan ibu saya sudah saling mengandalkan sejak saya masih muda. Saya bersedia melakukan apa saja untuk ibu saya. Saya suka Sanxi, tetapi saya lebih mencintai ibu saya. Jika saya harus memilih satu, saya akan memilih untuk hidup untuk ibu saya. Saya tidak akan mengambil kekasih baru, dan setelah ibu saya meninggal, saya akan mencarinya dalam kematian.
Petik 2. Ketika Jiang Nanan mengatakan ini, dia tidak ragu-ragu terlalu banyak. Dia tidak mengatakannya dengan banyak emosi. Sebaliknya, dia menceritakannya seolah itu adalah fakta. Jelas, ibunya adalah hal yang paling penting baginya. Cinta romantis dan cinta keluarga. Jadi, Anda pikir cinta keluarga lebih penting. Bagaimana Anda bisa menghadapi Susanshi? Petik 2. Jiang Nanan tersenyum pahit dan berkata, tanpa ibuku, aku tidak akan ada. Saya tidak bisa menghadapi Sanshi, tetapi saya akan menebusnya di kehidupan saya berikutnya. Sebaliknya, saya ingin bertanya kepada Anda mengapa Anda begitu ingin mencabik-cabik kami. Mengapa hanya satu dari kita yang bisa hidup? Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi tidak ada gunanya selain membuat kita sakit. Mengapa kamu tidak membunuh kami berdua? Jika kita berdua mati, ibuku juga akan mati, dan kita dapat dipersatukan kembali di dunia berikutnya. Petik 2. Kamu melewati putaran pertama, hormat, kata suara tenang. Itu tidak punya pertanyaan lain untuknya, dan itu tampak sedikit bingung ketika membuat pengumuman itu. Tanda pisah. Jiang Nanan kembali ke tempatnya. Cahaya keemasan mendarat di Susanshi. Saat berputar, Susanshi naik ke udara. Kamu cabul sakit. Susanshi mengutuk saat dia bisa berbicara. Retak. Sinar cahaya keemasan berubah menjadi cambuk dan menyerang Susanshi. Susanshi berteriak kesakitan. Dia merasakan kejutan hebat dari tempat dia dicambuk. Bahkan jiwanya dalam penderitaan. Karena tidak menghormati saya, Anda dihukum 3 pukulan cambuk. Retak, retak. Mungkin suara ini dipicu oleh sikap Jiang Nanan, tapi itu mencambuk Susanshi 3 kali. Susanshi merintih kesakitan. Rasa sakit ini tak tertahankan, dan tidak mungkin untuk tidak menangis. Jiang Nanan bisa mendengarnya, dan panik, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengutuk diam-diam. Kamu idiot, mengapa kamu menolak sesuatu yang tidak bisa kamu lawan? Apakah kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya dengan dingin begitu selesai. Ya, jawab Susanshi. Mungkin itu karena hukuman, tetapi Susanshi sekarang berperilaku lebih baik, meskipun dikeringkan. Siapa? Petik 2. Jiang Nanan. Apakah dia yang paling kamu cintai? Petik 2. Iya nih. Jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, dan kamu memiliki pilihan untuk memilih siapa yang hidup, siapa itu? Petik 2. Ya, aku akan mati, kata Susanshi lelah. 3 pukulan cambuk itu telah turun dengan keras. Seluruh tubuhnya berkedut kesakitan. Baru saja, Jiang Nanan memilihmu untuk mati. Tidakkah Anda ingin menjadi seperti dia dan tetap hidup untuk menjaga orang tua Anda? Petik 2. Susanshi berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, situasi saya berbeda dengan miliknya. Dia dan ibunya saling mengandalkan. Walaupun saya memiliki orang tua, saya juga memiliki saudara kandung yang dapat merawat mereka. Ya, saya akan menganiaya mereka dengan melakukannya. Namun, mereka tidak pernah benar-benar menyukai saya sejak awal. Saya percaya bahwa jika saya mati, itu tidak akan terlalu mengganggu mereka. Petik 2. Kamu rela mengorbankan dirimu demi cinta, tetapi kamu tidak berbakti kepada orang tuamu. Anda hanya akan diizinkan melewati babak pertama dengan 10 cambukan. Petik 2. Saya, retak, retak, retak. Tangisan kesakitan naik di udara. Susanshi sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa membantu tetapi menangis tanpa henti. Namun, dia tidak punya cara untuk menolaknya. Pada saat ini, gelembung di sekitar semua orang berubah transparan. Semua orang bisa melihat sekali lagi. Mereka semua memandang Susanshi, yang sedang dicambuk ke udara. Mereka mungkin tidak bisa mendengar, tetapi mereka bisa melihat ekspresi sedihnya. Pertahanan abadi, Susanshi, berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Pertahanan apa yang ada untuk dibicarakan? Setelah 10 pukulan cambuk, Susanshi jatuh kembali ke tanah. Seluruh tubuhnya terbaring tak bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Namun, anehnya, 10 pukulan cambuk tidak meninggalkan satu tanda pun padanya. Babak pertama, Sincerity, sudah berakhir. Babak kedua, Petualangan, sekarang akan dimulai. Semua yang dikecualikan dapat maju langsung ke babak ketiga. Petik 2. 3 sinar cahaya bersinar secara bersamaan. Zhang Lexuan, He Kaitu, dan Xiao Xiao menghilang. Sekarang hanya ada 10 orang yang tersisa dari 13 yang asli. Namun,
Lingkungan mereka mulai berubah. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Roda di tanah mulai berubah. 10 kotak muncul di roda. Namun, setiap kotak memiliki lambang yang berbeda. Masing-masing dari 10 lencana berbeda, tetapi tidak sulit untuk diidentifikasi. Sebagai contoh, salah satu dari mereka tampak seperti pedang, yang seharusnya ada hubungannya dengan pertempuran. Yang lain tampak seperti sepasang bibir manusia. Ada juga lencana lainnya. Beberapa membutuhkan waktu lebih lama untuk mengidentifikasi. Suara polos terdengar di telinga mereka. Babak kedua, petualangan, akan dimulai. Anda semua telah maju ke babak kedua. Setelah putaran ini dimulai, cahaya di bawah kaki Anda akan bersinar dan roda akan berputar. Bergantung pada kotak apa lampu berhenti, Anda harus memenuhi tugas yang sesuai. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, Anda kemudian akan maju ke babak berikutnya, Deep Adventure, yang memiliki kemungkinan bahaya fana. Jika Anda masih tidak bisa melewatinya, Anda akan mati. Setelah tugas Anda terungkap, Anda memiliki kesempatan untuk langsung menuju babak Deep Adventure. Itu akan mulai sekarang, dimulai dengan Susanshi. Petik 2. Tidak ada yang mengira bahwa Susanshi, orang yang telah mengalami rasa sakit yang paling, akan menjadi yang pertama memulai. Area bundar tempat dia berbaring menyala, dan roda besar itu mulai berputar. Lambang di atas roda mulai kabur saat mereka berputar. Pada saat ini, tidak ada yang bisa berbicara satu sama lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton roda berputar. Secara bertahap, roda mulai melambat. Lambang mulai muncul dengan jelas di depan Susanshi. Rasa sakit di tubuhnya tampaknya telah berkurang, tetapi Susanshi masih belum bisa bernapas. Meskipun menghadapi putaran kedua sekarang, dia tidak tahu apa yang diperlukan. Namun, yang tidak tahu apa-apa itu seringkali paling tak kenal takut. Saat ini, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Akhirnya, roda berhenti. Ketika itu berhenti, cahaya berbentuk kipas menyala di depan Susanshi, menunjukkan lencana yang dipilih untuknya. Itu dalam bentuk sepasang bibir. Petualangan adalah ciuman Prancis. Sekarang, roda akan memilih lagi. Terlepas dari siapa yang dipilih, Anda harus meyakinkan mereka, atau memaksa mereka, untuk mencium Prancis selama 3 menit. Secara total, Anda memiliki 10 menit untuk menyelesaikan tugas. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda akan pindah ke babak petualangan mendalam. Sekali lagi, izinkan saya menekankan bahwa ronde Deep Adventure memiliki risiko bahaya fana. Anda mungkin menghadapi lawan yang tidak bisa Anda lawan. Peluang kematian lebih dari 50%. Roda sekarang akan memilih target Anda untuk Anda. Petik 2. Roda mulai berputar sekali lagi. Susanshi mendengarkan semua ini dengan kaget. Yang lain juga mendengarnya. Seketika, semua gadis kecuali Jiang Nanan menjadi pucat. Susanshi juga tertegun. Kemudian, ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Ini adalah ciuman wajib. Selain dia, sebagian besar dari 9 yang tersisa adalah perempuan. Hanya Huo Yuhao, Bei Bei, dan Dai Huabin yang laki-laki. Ini berarti ada kemungkinan 66% perempuan dipilih. Mereka semua cantik. Terlepas dari yang mana yang dipilih. Tidak perlu memaksanya, kan? Bagaimanapun, kita semua berusaha hidup. Suasana hati Susanshi berubah, dan dia memaksa dirinya untuk berdiri ketika dia menatap roda yang berputar. Kali ini, roda kembali ke cahaya emas yang berputar dari putaran pertama. Cahaya keemasan menyala dengan cepat, dan kemudian melambat hingga tampaknya hampir berhenti. Susanshi membuka matanya lebar-lebar. Dalam hatinya, dia berdoa, biarlah perempuan, biarkan perempuan, siapapun akan melakukannya. Meskipun mereka mengatakan kita tidak harus mengejar istri teman kita, ini adalah masalah hidup dan mati. Mereka akan mengerti. Petik 2. Cahaya akhirnya berhenti. Saat itu berhenti, mata Susanshi hampir muncul dari kepalanya. Kau bercinta denganku, teriaknya sedih. Ketika lampu emas berhenti, itu mendarat di 33%, tidak mungkin. Itu berhenti di BB. Target telah dipilih. Waktu Anda mulai sekarang. Petik 2. Kedua sinar cahaya itu menyatu. Susanshi dan BB muncul di tengah platform putaran, dan jam pasir emas muncul di udara. Butiran pasir keemasan mulai mengalir ke bawah. BB juga terkejut dengan kenyataan bahwa dia telah dipilih. Mereka berdua saling memandang. Pada saat itu, tak satu pun dari mereka yang tahu harus berkata apa.
Susanshi berteriak ke udara, apakah melihatku kacau membuatmu bahagia? Kenapa itu Bebe? Kenapa itu dia? Petik 2. Dia benar-benar ingin berteriak, saya memilih putaran petualangan yang dalam. Namun, 10 pukulan cambuk telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Susanshi dapat mengatakan bahwa keberadaan misterius ini tidak akan baik padanya. Jika dia memilih itu, dia akan menghadapi kematian. Keberadaannya jelas tidak menyukainya. Saya hanya perlu menciumnya selama 3 menit, dan saya akan melewati babak ini. Ini lebih baik daripada mati. Namun, kami harus melakukannya di depan banyak orang, termasuk Jiang Nanan. Pada saat ini, Susanshi langsung merasa bahwa dia berada di tempat yang sangat menyakitkan. Bebe, kata Susanshi dengan banyak kesulitan saat dia menjilat bibirnya. Bebe melompat seperti kucing yang ekornya telah diinjak saat dia berkata, jangan pernah memikirkannya. Apakah kamu pikir aku ingin? Susanshi berkata dengan marah, aku tidak. Namun, saya ingin hidup, Anda tahu itu. Apakah Anda ingin kita semua mati di sini? Petik 2. Bebe mendengus, aku lebih baik mati daripada dicium olehmu. Jika aku tidak menciummu, aku akan mati. Jika aku menciummu, aku mungkin tidak hidup. Jadi mengapa saya ingin menciummu? Siapa yang tahu berapa banyak lagi siksaan yang dimiliki tempat ini bagi kita? Petik 2. Ada 3 putaran. Jika Anda melewati semuanya, Anda bisa pergi. Selanjutnya, sesuai dengan situasi Anda akan diberikan hadiah yang berbeda dan disesuaikan, kata suara itu. Susanshi menelan ludah dan berkata, Bebe, dengar itu. Hanya 3 putaran. Meskipun tempat ini aneh, suara itu tampaknya menghormati kata-katanya. Selain itu, walaupun pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sulit, itu mempertimbangkan tanggapan kami dari aspek emosional. Tahan saja, lakukan itu untuk kebahagiaan masa depan kita. Apa kau tidak ingin menyelamatkan Xiaoya? Petik 2. Aku, ketika dia mendengar, Xiaoya, Bebe, yang semula gusar seperti ayam jago, melunak. Betul, dia tidak peduli tentang hidupnya, tetapi bagaimana dengan Xiaoya? Jika dia tidak menyelamatkannya, Xiaoya mungkin menjadi penguasa jiwa jahat selamanya. Dia berpikir sejenak, lalu menghela nafas dan menutup matanya. Dia menghadap Susanshi dan berkata, ayo kita lakukan. Susanshi melihat jam pasir dan menggigit bibirnya. Dia melangkah ke Bebe dan menatap tajam ke bibirnya. Dalam benaknya, dia mengulangi pemikiran ini berulang-ulang, ini adalah 2 sosis, 2 sosis, 2 sosis. Bebe juga memiliki mantra sendiri. Saya dicium oleh babi, dicium oleh babi, dicium oleh babi. Akhirnya, Susanshi berdiri di depan Bebe. Keduanya memiliki ketinggian yang sama. Tidak perlu menyusahkan salah satu pihak. Namun, ketika mereka hanya beberapa senti terpisah, langkah kaki Susanshi berhenti. Ini bukan sosis. Aku datang, kata Susanshi. Bebe menutup matanya dan berkata dengan marah, cepat, Pighead. Susanshi menggertakkan giginya dan menutup matanya. Kemudian, dia menerjang maju. Bleh, ketika Bebe merasakan sesuatu menyentuh bibirnya, bagaimanapun, dia tidak bisa menahannya lagi. Semua yang dia makan di pagi hari keluar dari perutnya. Bleh, Susanshi sedikit menundukkan kepalanya, dan hidungnya mengenai bibir Bebe. Tetapi pada saat ini, muntah memercik ke seluruh wajahnya. Tekad awalnya jatuh berantakan. Dia juga mulai muntah sembarangan saat muntah di seluruh Bebe. Tugas ini, yang tampaknya mudah diselesaikan, berubah menjadi mimpi buruk bagi Bebe dan Susanshi. Keduanya muntah di sekujur tubuhnya. Untuk mencemari lembah, kamu berdua akan dipindahkan ke putaran Deep Adventure. Cahaya keemasan menyala dan membersihkan semua muntah mereka secara instan. Adegan ini sebelum semua orang menarik hati mereka. Omong kosong apa ini? Orang yang paling terkejut adalah Jiang Nanan. Dia khawatir dan sedikit geli karenanya. Dalam hatinya, dia agak senang juga. Jika bajingan itu benar-benar melakukan itu dengan Bebe, namun, apa yang melibatkan Deep Adventure? Ada tingkat kematian 50%. Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana Bebe dan Susanshi telah berlatih bersama selama ini. Koordinasi mereka luar biasa. Salah satu dari mereka menyerang, sementara yang lain membela. Mereka harus bisa membuatnya. Bab 356, Petualangan, Petualangan. Sama seperti pikiran yang tak terhitung melayang di benak Jiang Nanan, roda mulai berputar sekali lagi.
Saat mereka semua menatap simbol aneh di roda, semua orang memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka berdoa agar untuk putaran petualangan mereka, tugas itu tidak akan terlalu menyimpang. Napas semua orang mulai menjadi semakin tegang. Ketika mereka menatap tajam ke roda pemintal, mereka semua tahu bahwa mereka bisa menjadi yang berikutnya. Sinar cahaya keemasan bersinar. Kali ini, itu menyala di bawah kaki Jiang Nanan. Ini berarti dia berikutnya. Dia masih belum bisa mengatasi keterkejutannya pada situasi Bei Bei dan Susanshi. Seketika, warna mengering dari wajahnya saat dia menatap kemudi dengan kaget. Roda mulai melambat. Simbol yang berbeda muncul di depan Jiang Nanan. Simbol ini terlihat aneh. Ada 3 kepalan di atasnya, salah satunya lebih besar dari 2 lainnya. Kamu harus mengalahkan 2 lawan yang dipilih secara acak. Jika Anda mengalahkan mereka, Anda lulus. Jika kalah, Anda akan memasuki babak petualangan mendalam. Jika lawan Anda menang, tugas mereka masih akan ditentukan oleh roda, tetapi tingkat kesulitan mereka akan berkurang. Jika lawan Anda kalah, tugas mereka masih akan ditentukan oleh roda, tetapi tingkat kesulitan mereka akan meningkat. Petik 2. Roda berubah emas. Kali ini, 2 sinar cahaya mulai berputar dengan cepat. 1 lawan 2. Sementara petualangan, ini tidak sesat seperti yang dimiliki Susanshi. Itu masih sangat sulit. Di antara semua orang di sini, siapa yang lemah? Selanjutnya, semua orang di Sekte Tang memiliki ikatan yang baik satu sama lain. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka? Kedua sinar cahaya itu berhenti. Ketika dia melihat di mana mereka berhenti, Jiang Nanan menghela napas lega. Ini adalah hasil terbaik. Kedua sinar cahaya berhenti di Ningtian dan Wu Feng, pasangan aneh. Mereka melintas, dan kemudian mereka berdua memasuki arena. 3 wanita di arena berhadapan satu sama lain. Wu Feng dan Ningtian saling bertukar pandang. Keduanya memiliki pandangan aneh di mata mereka. Jiang Nanan tidak tahu apa yang telah mereka alami di babak pertama. Dia juga tidak tahu bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain. Namun, Jiang Nanan tidak punya beban psikologis melawan mereka. Tempat ini seperti panggung bundar. Sementara itu relatif besar terhadap roda, itu tidak cukup besar bagi para penguasa jiwa untuk bertarung. 5 cincin jiwa bangkit bersamaan dari bawah kaki Jiang Nanan. Pada saat yang sama, cincin jiwanya yang kedua dan ketiga menyala. Wu Feng dan Ningtian merasa diri mereka semakin berat, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka pulih dengan cepat dari kecanggungan mereka, tepat pada waktunya untuk melihat Jiang Nanan tiba-tiba muncul di belakang Ningtian dan untuk meraih bahu Ningtian. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Jiang Nanan, kontrol gravitasi, dan keterampilan jiwa ketiganya, teleportasi instan. Sementara Ningtian adalah seorang guru jiwa tipe tambahan, dia sangat menekankan untuk melindungi dirinya sendiri karena dia tidak memiliki cara untuk bertarung dengan seseorang secara langsung. Lapisan cahaya tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Ini adalah penghalang jiwa pelindung kelas 5. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya ke depan, dan alat jiwa tipe pesawat ulang-alik muncul di bawah kakinya, mendorongnya maju dan pergi. Namun, sementara dia mengambil langkah-langkah defensif, bagaimana mungkin Jiang Nanan tidak melakukan persiapan ofensif? Sebagai master jiwa pertempuran jarak dekat, gaya bertarung dan teknik Jiang Nanan hanya bisa dilepaskan ketika dia dekat dengan lawannya. Penampilan alat jiwa mampu memeriksa gaya bertarungnya. Karena itu, sebagai salah satu dari 7 monster Shrek, Jiang Nanan telah mengajukan permintaan khusus kepada Akademi untuk 1 set alat jiwa pertempuran jarak dekat. Di turnamen sebelumnya, dia tidak memiliki banyak peluang untuk bertarung. Selain itu, ketika mereka menghadapi lawan yang sangat kuat di babak grup, dia tidak dapat menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekatnya. Sekarang, bagaimanapun, dia mendapat kesempatan. 2 cincin perak mulai bersinar di kedua jari tengahnya. 1 set sarung tangan perak muncul di lengannya yang panjang. Pola perak berbentuk cangkir hisap muncul di telapak tangan sarung tangannya. Pola hisap cangkir langsung merilis sinar cahaya yang dengan kasar menarik penghalang jiwa Ningtian ke arah mereka. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tidak hanya itu, tetapi 5 pisau tajam juga muncul dari ujung jari sarung tangan Jiang Nanan. Seperti pisau panas memotong mentega, mereka menebas penghalang jiwa pelindung dan langsung menuju bahu Ningtian. Namun, mereka bukan musuh bebuyutan. Mereka semua dari Akademi Shrek, dan saat tangan Jiang Nanan menyentuh bahu Ningtian, dia segera menarik pisau.
Yang dia lakukan hanyalah meremas bahu Tian dengan telapak tangannya. Semua keterampilan jiwa Jiang Nanan dimaksudkan untuk pertempuran jarak dekat. Jika seseorang berpikir bahwa dia lemah, mereka akan salah besar. Saat dia mendekati target yang kekuatannya tidak melebihi miliknya, pertarungan berakhir. Ning Tian kehilangan semua perasaan di bahunya setelah Jiang Nanan meraihnya. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seolah-olah pembuluh darahnya telah disegel. Menjadi lebih sulit untuk mengedarkan kekuatan jiwa melalui tubuhnya. Penghalang jiwa pelindung yang Jiang Nanan telah rusak meskipun menghilang. Dia merasakan dunia di sekitar pusarannya saat Jiang Nanan mengangkatnya. Ini semua terjadi dalam sekejap. Pada saat Wu Feng bergegas, Jiang Nanan sudah mengangkat Ning Tian dari tanah. Raungan naga yang marah bisa didengar. Seluruh tubuh Wu Feng menyala dengan cahaya berapi-api, dan sisik naga merah berapi-api muncul pada dirinya. Dengan mengangkat Ning Tian, Jiang Nanan tahu bahwa dia benar-benar terbuka di depan Wu Feng. Wu Feng tidak kekurangan pengalaman bertarung. Dia meraih ke depan dengan cakar naganya, dan cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Untuk menyelamatkan Ning Tian, dia menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Tubuh Wu Feng menghilang, lampu merah menyala berubah menjadi bentuk naga besar yang melayang di udara, melesat lurus ke arah Jiang Nanan. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, Dragonflight. Namun, cincin jiwa keempat Jiang Nanan mulai bersinar juga. Saat lapisan cahaya keemasan melintas, Wu Feng mendaratkan pukulan langsung padanya. Bang! Ledakan! Jiang Nanan melempar Ning Tian ke tanah dengan ganas, langsung membuatnya bingung. Ketika tubuhnya menyentuh tanah, Ning Tian akhirnya menyadari betapa menakutkannya Jiang Nanan. Dia merasa tubuhnya hampir 10 kali lipat lebih berat. Ketika Jiang Nanan melepaskan, kekuatan mencekik datang dari tangannya, menyebabkan kekuatan jiwanya menghilang. Sama seperti itu, dia menabrak tanah dengan keras. Meskipun Ning Tian mengenakan lapisan pelindung baju besi lunak, pendaratan keras seperti itu membuatnya kedinginan. Seluruh tubuhnya terasa seperti struktur yang rapuh dan runtuh. Ledakan sesudahnya datang dari Wu Feng yang menabrak Jiang Nanan. Dengan keterampilan jiwa keempatnya, tubuh emas tak terkalahkan, Jiang Nanan tidak terluka. Namun, Wu Feng terpental. Jiang Nanan tersenyum. Setelah merawat Ning Tian, dia menjadi lebih percaya diri. Tanpa augmentasi Seven Treasures Glaze Pagoda, Wu Feng bukan tandingannya sendirian. Kerangka kecilnya melintas, dan Jiang Nanan bergegas menuju Wu Feng, yang telah mengambil bentuk manusia lagi. Dari sudut pandang orang luar, Jiang Nanan adalah mata rantai lemah di antara 7 monster Shrek. Namun, ketika mereka benar-benar menghadapinya, baik Wu Feng maupun Ning Tian akhirnya menyadari betapa mengerikannya kecantikan ini. Kakinya yang seperti batu giok tiba-tiba bertambah kuat. Seketika, kecepatan Jiang Nanan mencapai tingkat Wang Qiwer. Namun, tubuhnya jauh lebih fleksibel. Dia tidak sekeras Wang Qiwer. Dari jarak yang begitu pendek, Wu Feng tidak dapat melihat Jiang Nanan dengan jelas setelah dia meningkatkan kecepatannya. Jiang Nanan berada tepat di atasnya hampir seketika. Wu Feng mendengus, dan jiwa kedua dan ketiga berdering di tubuhnya menyala. Dragon Fury, Dragon Bus. Lampu merah yang intens bersinar dari tubuh Wu Feng. Segala sesuatu dalam radius 1,5 meter tampaknya telah meledak. Tubuh Jiang Nanan tiba-tiba berhenti 3 meter di depan Wu Feng. Berhenti mendadak ini, yang bertentangan dengan semua fisika, hanya cukup untuk membiarkannya menghindari ledakan Wu Feng. Tidak hanya itu, tetapi tangan Jiang Nanan berubah seterang dan bersih seperti batu giok. Ini adalah salah satu teknik rahasia Sekte Tang, tangan giok misterius. Huo Yuhao telah menguasai Purple Demon Eyes lebih baik daripada orang lain. Namun, Jiang Nanan, yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, telah menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki Mysterious Jade Hands. Cahaya berwarna giok berputar, dan Jiang Nanan mengulurkan tangannya sebelum memisahkan mereka. Pada saat yang sama, kekuatan Dragon Bus mencapai puncaknya. Dragon Fury masih menyala, tetapi ketika Jiang Nanan mendorong dengan tangannya, panas yang hebat ini dengan paksa dan cepat berpisah. Teknik rahasia Tang Sekte, mengendalikan naga menangkap derek. Tubuh Jiang Nanan berputar ke samping, dan begitu saja, dia bisa bergerak ke arah Wu Feng dengan cara yang aneh ini. Ujung jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, dan seluruh tubuhnya menyerang ke arah Wu Feng dalam posisi yang aneh ini. Wu Feng tidak takut, cincin jiwa pertamanya menyala, dan Dragon Fury bangkit. Cakar naganya menebas Jiang Nanan.
Dia tidak percaya bahwa dengan jiwa bela dirinya, naga api, dia akan lebih buruk daripada Jiang Nanan dalam bentrokan langsung. Mereka berdua Raja Jiwa Cincin 5. Meskipun kekuatan jiwanya mungkin lebih kuat, seberapa kuatkah itu? Memang, dalam hal kekuatan jiwa bela diri mereka, Jiang Nanan tidak melampaui Wu Feng sebanyak itu. Namun, gaya bertarungnya adalah counter sempurna untuk Wu Feng. Karena jiwa bela dirinya adalah naga api, gaya bertarungnya berfokus pada mempertahankan jarak menengah ke dekat dengan lawannya. Dalam arena yang cukup luas, dia akan dapat menunjukkan gaya bertarungnya kelas menengah dengan kemampuan terbaiknya. Di sana, akan sulit bagi Jiang Nanan untuk menang. Namun, arena ini terlalu kecil. Ini adalah keuntungan bagi mereka yang bertarung dalam jarak dekat. Pada jarak dekat ini, Jiang Nanan memiliki keunggulan absolut. Tanggapan Jiang Nanan terhadap cakar naga Wu Feng benar-benar mengejutkan yang terakhir. Tubuhnya jatuh ke depan dengan cepat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kebanyakan orang. Namun, Jiang Nanan melakukan hal ini dengan kontrolnya atas gravitasi. Penghakimannya sempurna, dan hanya seperti itu, cakar naga Wu Feng memangkas apapun kecuali udara tipis, melewati tubuhnya. Oh, tidak, Wu Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, kaki kanannya terbang ke udara seperti sambaran petir saat dia mencoba menendang Jiang Nanan. Gulungan horizontal. Jiang Nanan bisa meraih kaki kanan Wu Feng dengan tangannya dari posisi menyamping. Jika itu orang lain, mereka akan terbakar oleh Dragon Fire yang berkobar di kaki kanan Wu Feng. Namun, Jiang Nanan kebal terhadapnya. Dengan kekuatan tangan giok misteriusnya, dia tidak takut seperti itu. Di sisi lain, ketika Wu Feng merasakan tangan Jiang Nanan menekan bagian bawah lututnya, dia memperhatikan bahwa betis kanannya kehilangan semua sensasi. Wu Feng selalu kuat. Menghadapi situasi ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebagai gantinya, dia menendang Jiang Nanan, yang meraih ke kaki kanannya, dengan kaki kirinya. Pada saat yang sama, cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Dia berubah menjadi naga merah sekali lagi dan melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat, Dragon Cloud Pierce. Dia tidak hanya menggunakan keterampilan jiwa ini untuk membebaskan diri dari Jiang Nanan, tetapi dia juga mengandalkan itu untuk membalikkan meja padanya. Namun, pada saat ini, cincin jiwa kelima Jiang Nanan juga menyala. Meskipun kekuatan mereka sama, bagaimana bisa Jiang Nanan dikenal sebagai salah satu dari 7 monster Shrek jika dia memberi lawannya peluang pembalasan dalam jarak sedekat itu? Cahaya keemasan menyala, dan Jiang Nanan meraih kaki kiri Wu Feng juga. Kemudian, sebelum Wu Feng sepenuhnya bisa melepaskan keterampilan jiwanya yang kelima, lapisan cahaya keemasan mulai merayap ke atas kakinya. Di mana-mana itu menyentuh, Wu Feng bisa merasakan anggota tubuhnya yang lebih rendah mati rasa. Ketika cahaya keemasan mencapai pusarnya, dia merasakan kekuatan jiwanya mengalir dari tubuhnya. Keterampilan jiwanya, yang dia gunakan di tengah, dihentikan secara paksa. Dia jatuh ke tanah. Sosok Jiang Nanan bisa dilihat dalam cahaya keemasan sekali lagi. Ini adalah keterampilan jiwa kelimanya, Soft Bone Lock. Kekuatan jiwa dan tubuh Wu Feng benar-benar tersegel. Dia kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Secara alami, di bawah kondisi ini, Jiang Nanan tidak bisa terus menyerang. Namun, untuk seorang guru jiwa seperti dia, itu sudah cukup. Selama dia merilis Soft Bone Lock, dia akan mendapatkan kembali kemampuannya jauh lebih cepat daripada Wu Feng. Jiang Nanan menang. Dia melewati babak kedua, petualangan. Beberapa sinar cahaya bersinar secara bersamaan. Wu Feng dan Ning Tian kembali ke tempat mereka. Mereka pulih sepenuhnya dari pertarungan mereka dengan Jiang Nanan. Pada saat ini, Jiang Nanan menghilang dari tempat dia juga. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak diragukan lagi, Jiang Nanan adalah orang pertama yang melewati putaran kedua berdasarkan kemampuannya sendiri, selain 3 yang dibebaskan. Pada saat yang sama, dia menunjukkan Wu Feng, Ning Tian, Zulu dan Dai Huabin perbedaan dalam kemampuan mereka. Ini karena perbedaan kekuatan. Jiang Nanan, dipandang sebagai yang terlemah di antara 7 monster Shrek, mampu mengalahkan kombinasi dari jiwa bela diri tipe bantu tambahan terkuat, Ning Tian dan Pagoda 7 harta karunnya, dan Wu Feng, yang memiliki naga api. Meskipun arena kecil itu untuk keuntungan Jiang Nanan, jelas bahwa kekuatannya lebih baik dari Wu Feng dan Ning Tian. 6 dari 13 yang asli hilang. Hanya 7 yang tersisa.
Huo Yuhao, Wang Donger, Wang Qiwer, Wu Feng, Zulu, Ning Tian, dan Dai Huabin. Roda muncul sekali lagi, dan cahaya keemasan bersinar, menarik perhatian semua orang. Kali ini, Dai Huabin adalah orang yang dipilih untuk petualangan roda. Roda berputar, dan kali ini, berhenti agak cepat. Simbol yang muncul di depan Dai Huabin adalah sepasang pedang. Kalahkan lawanmu, dan kamu harus melewati babak ini. Jika lawan mengalahkan Anda, mereka akan melewati babak ini. Yang kalah akan dikirim ke ronde Deep Adventure. Petik 2. Saat suara itu berhenti berbicara, sinar cahaya keemasan melesat keluar. Kali ini, ia bahkan tidak berputar. Sebaliknya, itu mendarat langsung di Zulu. Ini memang petualangan. Namun, itu bukan kekuatan, tapi hati. Terlepas dari kepribadian Dai Huabin yang kuat, ketika dia melihat bahwa Zulu yang dipilih oleh cahaya, tatapan pahit terlintas di wajahnya. Cahaya keemasan menyala, dan Zulu muncul di depan Dai Huabin. Mereka berdua saling memandang. Keduanya memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Zulu, khususnya, memandang Dai Huabin ketika air mata mengalir di wajahnya. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dai Huabin menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Lulu, maaf, ini semua salahku. Saya tidak pernah memikirkan pikiran terdalam saya. Aku salah. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika kita dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku akan mencintaimu dan kamu sendirian dengan sepenuh hati. Tidak ada orang lain yang akan memiliki hatiku. Saya mengakui kekalahan untuk putaran ini. Saya memilih Deep Adventure." Petik 2. Setelah dia menyelesaikan kalimat ini, air mata jatuh dari mata Dai Huabin. "Tidak!" Zulu berteriak histeris. Namun, sudah terlambat. Cahaya keemasan menyala, dan Dai Huabin menghilang. Dai Huabin mengakui kekalahan. Zulu berhasil melewati babak ini. Petik 2. Tunggu sebentar, aku tidak ingin melewati babak ini. Saya ingin pergi bersamanya ke putaran Deep Adventure. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, Zulu menangis. Suaranya tercekat, dan dia tidak lagi terdengar manusia. Saat Dai Huabin mengakui kekalahan dan mempertaruhkan semuanya untuk pergi ke babak petualangan mendalam, semua ketidakbahagiaan di hatinya menghilang. Kamu yakin ingin memilih Deep Adventure? Jika Anda dan Dai Huabin ikut serta dalam Deep Adventure bersama, itu akan menjadi lebih sulit. Petik 2. Saya memilih Deep Adventure. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati bersamanya. Petik 2. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Zulu akan maju ke babak petualangan mendalam. Cahaya keemasan menyala, dan Zulu menghilang. Diam, roda jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Eksistensi misterius tampaknya telah menghilang. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara. Semua orang telah melihat apa yang terjadi, termasuk Huo Yuhao. Sementara dia tidak tahu apa yang terjadi antara Zulu dan Dai Huabin, dia merasakan hatinya sedih ketika melihat Dai Huabin memilih petualangan mendalam tanpa ragu-ragu sehingga Zulu bisa melewati babak ini. Dalam hatinya, Dai Huabin selalu menjadi musuhnya. Dia adalah pembunuh yang telah membunuh ibunya. Namun, ketika dia secara pribadi menyaksikan Dai Huabin mengungkapkan sisi emosinya, dia merasa lebih sedih. Jika Dai Huabin adalah orang yang kejam dan egois, dia tidak akan ragu untuk membalas dendam di masa depan. Namun, dia sekarang menyadari bahwa melalui interaksinya dengan teman-temannya, cintanya yang semakin mendalam pada Donger, dan pengalaman pribadinya tentang urusan duniawi, kebencian di hatinya tampaknya telah memudar. Tidak, aku harus membalas dendam padanya dan ibunya. Jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin ibu meninggal? Ini menyentuh bagian hatinya yang paling sensitif. Huo Yuhao bereaksi terhadap rasa sakit ini tanpa sadar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, meskipun dia bertekad untuk membalas dendam, tindakan Dai Huabin barusan tertanam dalam pikirannya. Cahaya keemasan muncul sekali lagi. Kali ini, ia mendarat di Wang Qiwer. Roda berputar, dan emosi bergejolak Huo Yuhao ditenangkan di hadapan cahaya keemasan. Dia secara halus dapat merasakan bahwa terlepas dari apa yang didapat Wang Qiwer, itu akan ada hubungannya dengan dia. Cahaya keemasan berhenti, dan simbol yang muncul di bawah kaki Wang Qiwer adalah yang muncul di depan Jiang Nanan sebelumnya. Itu adalah 1 dengan 3 tinju. Kamu harus mengalahkan 2 lawan yang dipilih secara acak. Jika Anda mengalahkan mereka, Anda lulus. Jika kalah,
Anda akan pergi ke babak petualangan mendalam. Jika lawan Anda menang, tugas mereka masih akan ditentukan oleh roda, tetapi tingkat kesulitan mereka akan berkurang. Jika lawan Anda kalah, tugas mereka masih akan ditentukan oleh roda, tetapi tingkat kesulitan mereka akan meningkat. Petik 2. Dua sinar cahaya keemasan, tanpa berputar, jatuh ke Huo Yuhao dan Wang Donger. Kemudian mereka melintas, dan mereka bertiga saling berhadapan di tengah panggung. Mereka bertiga saling memandang. Semuanya terasa aneh. Tatapan Wang Qiwer menatap Huo Yuhao dengan penuh perhatian saat dia berkata, "Bawalah, kalian berdua. Jangan mengakui kekalahan, karena itu akan meremehkan kemampuan saya. Saya sudah menunggu ini sejak lama. Saya tidak mendapatkan kesempatan saya di turnamen, jadi biarkan saya memilikinya sekarang." Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Qiwer, untuk apa kamu melakukan ini?" Wang Qiwer berkata, "Saya yakin saya bisa mengalahkan Anda." Di matanya yang tegas, Huo Yuhao tampaknya telah melihat kebenciannya yang luar biasa. Hatinya melembut, dan dia berkata, "Baiklah, karena kamu ingin sekali bertarung denganku, bawa saja. Namun, ini akan menjadi pertarungan antara kami berdua. Demi keadilan, dan untuk kemuliaan saya sendiri, Donger tidak akan ambil bagian. Ini hanya pertengkaran antara kau dan aku, oke?" Petik 2. Wang Qiwer memandang alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu begitu percaya diri?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lupa bagaimana Yan Feng mati di tanganku?" Donger. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik untuk menatapnya. Mereka bertukar pandang dan Wang Donger tersenyum sedikit dan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao, dia harus mendukung suaminya saat ini. Dia juga bisa merasakan tekad dalam hati Wang Qiwer. Dari mana tekad ini berasal? Dari perasaanmu sendiri yang belum terselesaikan. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, biarkan dia memiliki kesempatan ini. Paling tidak, dia tidak akan benar-benar melukai Huo Yuhao. Wang Donger yakin akan hal ini. Dia berbalik dan melangkah mundur untuk menyaksikan pertempuran dari samping. Wang Qiwer memandang Huo Yuhao, dan tatapannya menjadi dingin ketika dia berkata, "Aku tidak pernah berharap untuk bertarung denganmu dalam situasi seperti ini. Saya akan melakukan yang terbaik, dan saya tidak akan menahan diri." Petik 2. Anda kenal saya. Saya tidak akan menyesali kata-kata saya. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik juga, sebagai tanda penghargaan kepada saya. Petik 2. Huo Yuhao memandangnya dengan serius, lalu mengangguk. Alat jiwanya yang berbentuk manusia tertutup rapat, membungkus tubuhnya di dalam. Bahkan dengan alat jiwa berbentuk manusia, tidak ada yang berpikir bahwa Huo Yuhao memiliki keuntungan yang tidak adil. Dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan di kakinya. Dia sama sekali tidak gesit seperti biasanya. Dengan perkembangan alat jiwa berbentuk manusia saat ini, akan sulit bagi Huo Yuhao untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik daripada biasanya tanpa alat itu. Selain itu, ini dirancang dan dibuat pada menit terakhir, sama sekali tanpa add-on. Wang Qiwer mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan mulai bersinar. Dia mencengkeram tombak naga emas dengan erat di tangannya. Ketika dia melihat tombak emas terang muncul, ekspresi khawatir melintas di wajah Wang Donger saat dia melihat dari jauh. Senjata tidak memiliki mata. Ini berbeda dari perkelahian tangan kosong. Mengapa Qiwer begitu serius? Apakah Anda siap? Saat Wang Qiwer mengangkat tombak naga emasnya, lapisan kabut emas mulai menghembus dari tubuhnya. Udara mulai bersinar dengan lapisan cahaya keemasan. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan menargetkan Huo Yuhao, datang ke arahnya dengan kekuatan gelombang pasang. Menghadapi penindasan ini, Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia dengan kekuatan spiritualnya. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya dan sedikit berjongkok dengan tubuhnya. Dia mengangkat kedua tangan dengan sikap defensif di depannya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Ini adalah energi keturunan sovereignnya. Setelah itu, sosok emas melayang di belakang punggungnya. Ini adalah keahlian uniknya, Dewi Cahaya. Menghadapi lawan seperti Wang Qiwer, Huo Yuhao tidak berani menahan sama sekali. Dia tahu bahwa Wang Qiwer dapat meningkatkan lebih banyak lagi dari turnamen ini. Semua aspek kekuatannya menunjukkan peningkatan, dan kemampuannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lebih jauh,
Dia agak tidak bisa bergerak, dia hanya bisa bergerak dengan bantuan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Dalam pertarungan 1 lawan 1, akan sulit untuk mengalahkannya. Namun, dia harus berhati-hati. Huo Yuhao tidak terlalu peduli apakah dia akan menang atau kalah padanya. Tidak ada yang memalukan karena kalah dari Wang Qiwer. Yang dia inginkan adalah tidak kehilangan terlalu buruk. Bawa, Huo Yuhao berteriak. Wang Qiwer menyipitkan matanya. Sorot matanya menjadi tajam. Dia membungkuk sedikit ke depan, lalu menyerbu. Hampir seketika, dia muncul di depan Huo Yuhao. Dia menikam dada Huo Yuhao dengan tombak naga emasnya. Sebuah cahaya zamrud menyala, dan pilar hijau zamrud tebal seukuran dada Huo Yuhao melesat keluar. Itu bertemu serangan langsung Wang Qiwer. Huo Yuhao mengerti kekuatan Wang Qiwer terlalu baik. Wanita tirani ini suka menyerang langsung ke depan ketika dia bertarung. Pada jarak sedekat itu, dia lebih suka menggunakan penilaiannya sendiri daripada bergantung pada deteksi spiritual. Oleh karena itu, saat dia berteriak, "Bawakan," Huo Yuhao sudah mengaktifkan Ice Empress-nya, urat. Ultimate Ice berbentuk pilar hijau zamrud, yang menabrak Wang Qiwer. Dia seperti ngengat yang terbang langsung ke api. Cahaya emas yang intens bersinar dari tubuh Wang Qiwer. Kabut emas melindunginya, dan itu mampu menahan terhadap Ice Empress, urat. Selanjutnya, cahaya seperti payung bersinar dari tombak naga emas di tangannya. Sementara Huo Yuhao berhasil menghentikannya, dia tidak bisa mendorongnya kembali. Di antara 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam di tubuh Wang Qiwer, 2 di antaranya menyala bersama. Kekuatan skill jiwanya yang pertama, tubuh naga emas, dan skill jiwanya yang kedua, kekuatan naga, diaktifkan. Dia meraung dan, memanfaatkan kekuatan 2 keterampilan jiwanya, terus menembus kemarahan Ice Empress, urat. Targetnya adalah dada Huo Yuhao. Namun, ketika Ice Empress, urat membantu untuk memblokirnya, Huo Yuhao mampu menyelesaikan masalah kecepatan dan ketangkasannya. Meminjam cahaya Ultimate Ice dari Ice Empress, urat, dia mundur beberapa langkah. Sosok emas di belakangnya berubah menjadi bola cahaya yang kuat saat ia bertemu serangan Wang Qiwer. Sebuah energi yang kuat meledak di atas kemudi. Itu naik tinggi ke udara seperti tornado. Pada saat ini, para penonton tidak hanya termasuk Wang Donger, tetapi juga Wu Feng dan Ning Tian. Meskipun mereka tidak bisa merasakan kekuatan, mereka masih bisa menonton. Ketika mereka menyaksikan, wajah mereka berubah. Kita semua memiliki usia yang sama, jadi mengapa mereka begitu kuat? Ini bisa dimengerti untuk Kapten, karena dia hampir berusia 20 tahun. Namun, Huo Yuhao baru berusia 17 tahun, tapi dia sangat kuat. Dia bahkan bisa menandingi Kapten dan dia memiliki keuntungan saat ini. Itu benar. Huo Yuhao memiliki keunggulan dalam bentrokan ini. Sebuah ledakan hebat terdengar di udara, dan energi melonjak ke atas. Baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer telah mengabaikan sesuatu, dan itu adalah fakta bahwa mereka bertarung di daerah yang agak kecil. Ketika kekuatan jiwa yang kuat menendang, kekuatan rebound membuat seluruh area di sekitar mereka bergetar. Tak satu pun dari mereka yang bisa berdiri tegak karena mereka berdua buru-buru mundur. Pada saat ini, keuntungan Huo Yuhao menjadi jelas. Dia telah menggunakan Ice Empress, urat untuk memperlambat Wang Qiwer, dan kemudian bertarung dengannya dengan Dewi Cahaya. Oleh karena itu, ia hanya dipengaruhi oleh kekuatan rebound, sementara Wang Qiwer harus bersaing dengan kekuatan Dewi Cahaya juga. Selain itu, dia juga harus berurusan dengan dinginnya es utama Huo Yuhao. Dia mundur dengan cepat, dan hanya memantapkan dirinya di dekat tepi medan perang. Wang Qiwer telah membaik, tetapi Huo Yuhao juga demikian. Keuntungan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa ia memiliki lebih banyak keterampilan jiwa daripada seorang guru jiwa biasa. Karenanya, dengan lebih banyak keterampilan jiwa, ia memiliki lebih banyak pilihan saat ia bertarung. Masalah utama yang dia hadapi adalah bagaimana dia harus menggabungkan keterampilan jiwanya. Ketika ia memperoleh lebih banyak pengalaman, ia menjadi lebih percaya diri dalam penguasaannya sendiri atas berbagai kekuatannya. Baginya, yang harus dia pastikan ketika dia melepaskan keterampilan jiwanya adalah bahwa dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Kekuatan spiritualnya juga terus meningkat, yang memungkinkan Huo Yuhao menjadi lebih tepat karena dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan keterampilan jiwanya. Ini mengurangi pemborosan kekuatan jiwa, sama seperti Empress Ice surat barusan. Saat Dewi Cahaya menyentuh Wang Qiwer,
dia bisa menghentikan Ice Empress urat dengan kemampuan mengendalikannya yang kuat. Dia tidak melepaskan kekuatan penuh dari serangan ini. Kekuatan jiwa yang besar merobek udara, dan Wang Qiwer tidak menunggu untuk berhenti. Dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah di ujung dunia yang aneh ini. Kemudian, dia mendorong dirinya ke depan saat tombak naga emasnya menyilaukan dengan cahaya. Dia langsung menuju Huo Yuhao. Kali ini, dia diperkuat oleh keterampilan jiwanya yang pertama dan kedua. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Tidak realistis untuk mencoba bersembunyi di ruang sekecil itu. Huo Yuhao tidak mencobanya. Sosok biru tua muncul di belakangnya dan langsung tumbuh lebih besar. Ekspresinya sedingin es, dan dia memegang kekuasaan mutlak atas es dan salju. Itu adalah Ratu Salju. Sosok permaisuri salju memasuki tubuh Huo Yuhao secara instan. Dia mengangkat lengan kanannya, dan cahaya pedang biru gelap terbentuk, yang berubah menjadi sinar cahaya yang sangat panjang yang menebas secara vertikal. Lampu tombak, yang meliputi area yang luas, nampak tidak penting di sebelah ini. Melihat bentuknya, sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Ini adalah pedang paling kuat dari perpaduan sempurna Huo Yuhao dan permaisuri salju. Sejumlah besar tombak cahaya terkonsentrasi menjadi satu tangkai. Itu mengetuk tepi cahaya biru tua, dan ding yang samar bisa terdengar. Kemudian, pedang permaisuri biru tua memantul ke udara dan menghilang menjadi kehampaan. Namun, tombak naga emas berhenti juga. Cahaya biru tua mulai menyebar dari ujung tombak. Itu merayap di tengah tombak sebelum secara paksa dihentikan oleh cahaya kuning kemasan. Namun, Wang Qiwer, yang mencengkeram tombak dengan erat, tampaknya ditutupi oleh lapisan es. Ultimate Ice miliknya menjadi lebih murni. Wang Qiwer bisa merasakan seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dia tidak pernah menyangka Huo Yuhao akan bertarung langsung. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Pada saat ini, Huo Yuhao, yang telah bersikap defensif sejak awal pertempuran, mulai melakukan ofensif. Cahaya bersinar dari punggungnya sekali lagi dan, didorong oleh pendorong jiwanya, dia segera muncul di depan Wang Qiwer. Adegan aneh muncul, armor alat jiwanya yang berbentuk manusia di atas tangannya terbuka, dan telapak tangannya yang terbuka terungkap. Dia mendorong keluar dengan telapak tangan ini dan mengenai bahu kanan Wang Qiwer. Ketika dia melihat telapak tangan Huo Yuhao, yang bersinar dengan cahaya biru tua yang aneh, wajah Wang Qiwer memburuk. Meskipun gaya bertarungnya yang sengit, dia tidak berani bersentuhan dengan Huo Yuhao. Tubuhnya berkedip dan, berputar pada tombak naga emasnya, dia dengan cepat mundur. Huo Yuhao akrab dengan kekuatannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terbiasa dengan kekuatannya. Ketika dia memukul dengan tangan kirinya, ini jelas merupakan gletser tanpa salju Huo Yuhao yang paling kuat. Dingin yang luar biasa ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Qiwer tidak bisa atasi. Seandainya orang lain, dia akan menerima pukulan dan serangan balik. Tapi begitu rasa dingin ini memasuki tubuhnya, itu akan berakhir baginya. Wang Qiwer mundur dalam sekejap, tetapi Huo Yuhao tidak menunjukkan tanda-tanda mengurangi serangannya. Dia memukul dengan telapak tangan kirinya sekali lagi, dan kemudian beralih ke tangan kanannya, yang terbungkus baju besi. Sebuah cahaya keemasan menyala, dan Dewi Cahaya muncul di belakang Huo Yuhao sekali lagi. Tidak diragukan lagi, pukulan ini dijiwai dengan kekuatan kemampuannya. Wang Qiwer sudah memiliki tulang untuk dipilih bersama Huo Yuhao. Sekarang, ketika dia menyerang tanpa henti, dia menjadi lebih marah. Raungan naga bergema di udara saat dia mengangkat tangannya. Tangan kirinya menghantam tangan kanan Huo Yuhao, sementara ia mencoba meraih kepala Huo Yuhao dengan tangan kanannya. Dia paling takut dengan kejutan spiritual Huo Yuhao. Baginya, ini adalah kesempatan terbaik untuk melepaskan serangan kuat itu. Saat kekuatan spiritualnya meningkat, sok spiritual Huo Yuhao menjadi lebih kuat juga. Wang Qiwer yakin bahwa dia bisa mengambilnya, tetapi jika dia melakukannya, tubuhnya pasti akan terluka. Selanjutnya, begitu dia terluka, dia akan bergerak jauh lebih lambat. Oleh karena itu, ketika dia memukul, dia pertama kali mencoba merawat kepala Huo Yuhao dengan menggunakan aura besarnya untuk menekannya. Dia yakin bahwa jika Huo Yuhao menggunakan shock spiritual sekarang, dia akan kehilangan kendali jiwanya, tetapi serangannya tidak akan berhenti. Paling tidak, dia tidak akan dirugikan.